Baiklah, karena sudah tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, kegiatan webinar ini kami buka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia, selamat siang waktu Eropa. Untuk teman-teman dari Indonesia maupun yang ada di Rusia, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan webinar hari ini. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan alhamdulillah telah hadir juga pembicara kita Bapak Nur Rahim Yunus dan Bapak Danerik Sabuana, juga perwakilan dari Ketua Permira Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia, Teguh Imanullah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang lagi, mari kita buka webinar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada kata sambutan yang akan diwakilkan oleh Wakil Ketua Permira Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia kepada Teguh Imanullah. Saya persilakan. Oke, suara saya kedengaran teman-teman semua? Ya, terdengar. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, selamat sore untuk rekan-rekan yang di Moskow, yang di Kazan, dan sebagainya. Teman-teman juga yang berada di Siberia, selamat malam. Dan yang di Vladivostok, kalau ada yang hadir dari Vladivostok juga selamat malam, karena kita satu negara beda 7 jam ya, luar biasa. Jadi rekan-rekan semua, saya Teguh Imanullah, Wakil Ketua Bidang Internal Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia. Pada kesempatan kali ini mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga ucapan meminta maaf karena ketua kita lagi ada halangan untuk hadir. Di kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Divisi Pendidikan di bawah komandonya Mas Eda, Mas Mahendrata dari TOMS, juga kepala departemennya itu ada Mbak kita dari Moskow, ada Mbak Nur, dan juga PJ-nya dari Mbak Uti dari Kazan yang luar biasa. Dari Neapolis, mohon maaf. Karena pada dasarnya ini adalah acara yang ingin kita laksanakan, yaitu Permira Goes to School and Campus atau PGSC. Namun dikarenakan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya teman-teman ini luar biasa memutar otak ya gitu ya. Gimana caranya kegiatan ini bisa berjalan dan niat baik ini bisa mulus dilaksanakan begitu. Alhamdulillah terjadilah acara kita pada hari ini. Dan yang sangat saya banggakan teman-teman semua dari Indonesia yang telah hadir ataupun dari luar negeri yang sudah hadir. Para pembicara ada Pak Nur Rahim, assalamualaikum Pak. Juga ada Mas Dana, assalamualaikum Mas Dana dari TOMS. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara yang kita insya Allah berkah ini gitu. Juga di kesempatan yang baik ini bagi rekan-rekan semua peserta yang ingin kita semua sampaikan bahwa Rusia sebagai salah satu negara yang memiliki sejarah panjang ilmu pengetahuan, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan dari Rusia yang udah tenar di mana-mana ya. Mungkin yang paling mudah ditemuin itu adalah di tabel kimia, Mendeleev. Dosen-dosen saya di sini, karena saya kebetulan jurusan material, itu sering membanggakan itu jurusan karena orang Rusia itu. Nah, kedepannya semoga makin banyak anak-anak muda Indonesia, anak-anak Indonesia, pelajar yang bisa dan mau menuntut ilmu ke sini tanpa embel-embel dari berbagai macam latar belakang ataupun pikiran-pikiran yang sebelumnya, wah Rusia komunis dan sebagainya. Rusia sebagai salah satu negara yang banyak sekali ilmuwan, orang-orang hebat dan sangat-sangat bisa bagi kita untuk menyerap ilmu tersebut, gitu. Dan semoga dengan acara ini teman-teman mempunyai pikiran yang terbuka dan melihat suatu masalah
bahwa Rusia adalah negara yang sangat terbuka untuk pelajar-pelajar internasional yang ingin menuntut ilmu, khususnya untuk anak-anak S3. Selama teman-teman rajin dan semangat untuk mengejar ilmu pengetahuannya, insya Allah. Dan juga sebagai terakhir penutupan ya, bagi teman-teman semua dimanapun berada, semoga di kondisi yang dalam keadaan sehat selalu. Rusia juga sudah banyak, saya sedikit menceritakan bahwa Rusia termasuk negara yang sangat aktif dalam menyelesaikan COVID ini, salah satunya dengan vaksin. Oleh karena itu, buat teman-teman, jangan ragu, jangan khawatir untuk menuntut ilmu untuk S3 ya, khususnya ya ke Rusia, karena saya jamin di sini luar biasa gitu S3-nya di sini gitu loh. Karena juga saya di S1 jurusan nanomaterial itu sangat spesifik, apalagi S3-nya begitu. Jadi spesifikasi jurusan di sini sangat luar biasa. Nah, bagi teman-teman yang setelah mendaftar, selamat datang. Dalam bahasa Rusianya Добро пожаловать. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhimpunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Teguh Imanullah atas sambutannya. Baiklah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tibalah kita ke inti acara. Untuk acara webinar kali ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudara Ainul Yakin. Beliau adalah alumni dari Skoltech University di Moskow. Kepada Ainul Yakin, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat sore teman-teman yang berada di Rusia atau di belahan bumi manapun. Perkenalkan, saya moderator untuk acara webinar PhD di Rusia pada kali ini. Saya Ainul Yakin, saya alumni di Skoltech di ilmu material di Moskow, Rusia. Nah, sebelum memulai acara kali ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu CV atau profil singkat dari pembicara kita. Yang pertama ada Mas Dana Riksa Buana. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi di Universitas Mercu Buana. Saat ini beliau adalah mahasiswa S3 di Tom State University dan juga beliau saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dari IRS Institute yang ada di Rusia. Itu pembicara kita yang pertama ya teman-teman. Untuk yang kedua itu ada Mas Nur Rahim Yunus. Beliau ini adalah dosen dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini beliau adalah mahasiswa S3 di GUU Moskow. Nah, beliau ini sekarang menjabat sebagai sekjen dari IRS Institute. Seperti itu. Tanpa membuang-buang waktu, sepertinya langsung saja saya serahkan presentasinya kepada pembicara. Silakan untuk Mas Rohim sepertinya atau Mas Dana yang mulai dulu. Mas Dana dulu ya. Oh, saya dulu ya Mas Rahim ya. Oke kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada yang terhormat itu nggak hadir ya, siapa namanya ketua kita tidak hadir ya pada berikut itu diwakili oleh Mas Teguh ya. Terima kasih atas kesempatannya dan juga Mbak Uti ya. Dan pada moderator kita Mas Ainul Yakin ya. Oke, saya untuk lebih mempercepat waktu kita langsung aja ya saya share screen ya. Bisa nggak nih share screen ya? Sebentar, dokumennya. Maaf nih saya agak pakai apa namanya handphone ya karena saya lagi di luar jadi rupanya saya mikir wifi dari hotel itu bagus, rupanya tidak bagus sama sekali seperti itu.
Bentar dulu Ya, ya. sambil menunggu Mas Dana, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya, silakan nanti menulis di kolom chat. Nanti pertanyaannya akan ditanyakan oleh moderator di sesi tanya jawab seperti itu. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi untuk keperluan e-sertifikatnya ya, kayak gitu. Terima kasih. Oke, apakah sudah terlihat ini saya, PowerPoint saya? Apa belum? Belum. Sudah terlihat atau belum? Belum ya, sebentar ya. Belum. Kelihatan? Sebentar ya. Kelihatan? Terlihat? Di saya masih belum. Belum terlihat sama sekali ya? Iya, belum. Iya, belum. Bentar. Atau mungkin saya duluan aja, Mas Dana. Ya udah, silakan Mas Rohim. Efisiensi waktu Silakan ya. aja. Iya, Ya. silakan aja. Supaya efisiensi waktu juga, dan Mas Dana juga bisa men-setting handphonenya. Jadi mungkin biar saya duluan aja nggak apa-apa. Ya Mas Dana ya, nggak apa-apa ya. Silakan Mas Rohim. Iya. Ya. Saya lagi di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Ketua Permira dan juga yang mewakili yaitu Mas Teguh, dan juga Ketua Panitia Webinar pada hari ini, Saudari Uti, yang alumni UIN, dan juga yang terhormat Ketua Presiden Direktur RI Institute. Jadi setiap mahasiswa S3 Rusia, maka dia otomatis menjadi anggota daripada R Institute karena kita memang bertugas untuk melakukan riset. Ya, bisa Mas Dana itu? Bisa ya? Ya bisa, tapi nggak jelas gambarnya. Ya. Oke, coba ya udah. Ini udah belum bisa nggak Mas Rohim? Ya, masih putih, gambarnya putih. Kelihatan itu? Iya, putih. Ya, gimana Mas Dana, sampaikan aja kali ya. Bentar, present on device. Coba bisa sekali lagi, misalnya ininya berhasil, udah berhasil? Bisa ya, berhasil, kelihatan bagus. Oke. Ya, terima kasih. Maaf saya agak lanjut Mas, riuh. Oke, terima kasih Mas Rohim. Saya maaf kawan-kawan semua, saya agak riuh soalnya tadi saya agak kendala teknis karena saya di hotel lagi ada acara. Nah, rupanya saya pikir karena hotelnya bagus, wifi juga bagus, rupanya wifi-nya agak kurang bagus rupanya. Jadi saya menggantikan ke handphone. Oke, saya mulai aja mempersingkat waktu ya. Oke, saya akan jelaskan seluk-beluk S3 di Rusia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada teman-teman semua mungkin bisa mengambil pelajaran ataupun mengambil informasi dengan apa yang saya alami di Rusia ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai aja. Oke, kita akan melakukan pembagian bahasan menjadi 3, yaitu beasiswa S3 di Rusia, sistem S3 di Rusia, dan pembelajaran S3 di Rusia. Saya juga sama Mas Rohim itu lebih enaknya nantinya, kayaknya lebih enaknya diskusi ya. Ini lebih ke arah saya akan menjelaskan sama Mas Rohim mungkin secara garis besar aja ya gitu ya. Karena saya lebih enak itu nanti mungkin akan terjadi diskusi seperti itu. Ya, kita mulai aja ke beasiswa S3 di Rusia ya. Oke. Jadi saya akan mulai ya dari beasiswa pemerintah itu Rusia itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi beasiswa pemerintah Rusia itu biasanya buka awal tahun ya. Biasanya itu di Januari. Jadi teman-teman semua dari negara lain yang tertarik S3 di Rusia itu udah mulai ya dari akhir tahun tuh mulai biasanya mulai ada informasi-informasi. Nah, biasanya tuh orang Rusia tuh kadang tradisional ya. Jadi kadang nggak ada di website di Indonesia tuh kadang nggak ada di website resminya, nggak ada gitu. Jadi bisa aja googling atau cari di media sosialnya ada IG atau FB itu namanya Pusat Kebudayaan Rusia ya.
Atau untuk lebih jelasnya itu bisa datang langsung ke Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta. Saya waktu itu juga mendapatkan informasi, saya kan juga S2-nya di Rusia gitu ya. Itu saya mendapatkan informasi itu dari internet gitu secara kasar gitu ya. Habis itu saya langsung datang ke Pusat Kebudayaan Rusia, itu Jalan Diponegoro ya, Jakarta Pusat ya. Jalan Diponegoro nomor 12 Jakarta Pusat. Nah ini. Nah, untuk sekarang ya, syarat utama untuk mendapatkan beasiswa itu mendapatkan invitation letter ya, atau surat rekomendasi dari profesor kampus tujuan. Jadi berkirim surat dahulu ke kampus Rusia sebelum mendaftar beasiswa gitu ya. Jadi kita sebelum mendaftar ke Januari itu kita harus dulu berkomunikasi dengan pihak universitas gitu. Jadi yang paling penting itu. Jadi untuk selebihnya itu hanya syarat administrasi aja. Jadi saja tanpa perlu kemampuan bahasa Inggris maupun Rusia. Jadi ada banyak pengalaman juga yang mungkin dia tidak punya TOEFL ya, dia udah keterima beasiswa ke Rusia, dia itu bisa milih langsung, misalnya dirasanya kita bisa ngomong bahasa Inggris, wah lancar nih, dianggap administrasinya oke nih, udah kita bisa ngambil mungkin mengambil kelas bahasa Inggris gitu, walaupun kita tidak mempunyai TOEFL gitu. Ya karena Rusia sendiri itu kadang tidak mensyaratkan ya. Waktu saya sendiri juga, waktu istri saya sendiri pun waktu HSE itu jadi kayak hanya TOEFL dari instansi kayak LIA gitu diterima gitu. Yang penting kita kelihatan bisa menguasai bahasa Inggris ya. Tapi nggak tahu sekarang HSE kan udah bagus ya. Mungkin itu ada IELTS atau TOEFL yang lebih yang secara internasional seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi yang paling penting adalah saya tekankan lagi itu beasiswa S3 itu adalah mendapatkan rekomendasi dari profesor atau surat invitation. Nah, surat invitation ini bukan hanya dari profesor aja. Misalkan kita dapatnya dari kampus, nih kampus sudah menerima, nanti yang kampusnya akan menyarikan profesor, itu sudah cukup juga untuk kita bisa mendaftarkan beasiswa ke PKR kayak gitu. Nah, beasiswa yang tercover tuh hanya biaya kuliah dan uang saku gitu. Tapi ya, misalnya S3 ya, uang saku tuh berkisar antara 1 juta, ya misalnya dirupiahkan ya, misalnya kita pakai rubel, tapi misalnya dirupiahkan itu uang saku berkisar antara 1 juta sampai 5 jutaan. Bahkan bisa lebih tergantung universitas dan jurusan. Jurusan eksak biasa lebih tinggi. Nah itu ada teman kita yang namanya Mbak Nisa, itu namanya itu udah dapat kayak Tazirovka, itu kerja di sana itu bisa dapat lebih besar lagi gitu. Mungkin bisa 10 jutaan gitu. Jadi tergantung universitasnya juga gitu, dan tergantung kitanya negonya itu bisa jadi kita bisa mendapatkan lebih besar lagi gitu. Dan untuk universitas-universitas yang bagus ya, misal top 10-nya Rusia itu biasanya ada banyak dana penelitian dan bantuan gitu. Jadi banyak beasiswa tambahan. Kayak saya contohnya tadi di email bahwa ada beasiswa tambahan. Jadi saya kan mendapatkan sekitar 4.000-an rubel ya per bulan gitu. Itu misalnya kita mungkin bisa mengajukan tambahan mungkin dengan kita menulis di jurnal internasional, habis itu kita juga nilai kita bagus, itu bisa mendapatkan beasiswa tambahan, mungkin bisa di atas 1 juta, mungkin bisa 3 juta atau 5 juta gitu. Apalagi saya kan di kota kecil ya, di Tom sendiri itu juga biaya hidupnya juga nggak terlalu besar gitu. Saya juga 2 juta per bulan itu udah cukup untuk bisa hidup enak di sana kayak gitu. Kayak gitu. Dan juga sekarang kan juga di Rusia juga boleh bekerja dan mendapatkan beasiswa tambahan lainnya ya kayak gitu. Nah itu yang tadi saya dijelaskan, bisa kita bisa mendapatkan beasiswa tambahan gitu ya. Seperti dari ada banyak grant juga di sana kayak gitu. Jadi menurut saya walaupun kitanya udah terima beasiswa PKR, kita bisa mengajukan banyak beasiswa tambahan lainnya gitu di Rusia, ataupun kita mau kerja juga bisa gitu. Apalagi saya sendiri itu di Toms itu online ya kayak gitu. Di banyaknya online. Jadi mungkin bisa untuk bekerja itu mungkin bisa bagi mungkin yang bahasa Rusia udah jago banget ya. Saya kan nggak kerja, saya juga mendapatkan beasiswa tambahan dari universitas saya kayak gitu. Nah ini habis itu dari beasiswa pemerintah, kita juga bisa beasiswa kampus. Kayaknya kan misalnya tadi saya lihat Mbak Uti itu di Indianapolis, kalau saya itu langsung beasiswa kampus langsung tuh besar tuh, include biaya hidup juga tuh gitu. Jadi ada namanya beasiswa kampus. Jadi kita tidak mengajukan ke PKR, tapi kita juga langsung mengajukan ke kampus untuk mendapatkan beasiswa kampus, itu bisa juga gitu. Nah beasiswa ini bervariasi. Misal di HSE, tahu saya tuh misal untuk S2-nya atau S3-nya pun kita lihat dulu, kita nih misal kita mau daftar HSE, kita mau dapat beasiswa yang S3 full, itu bahkan dilihat portofolio kita, apakah kita udah ada masuk ke jurnal Scopus, ataupun kita lihat H-index kita udah besar atau enggak, itu akan sangat berpengaruh gitu. Jadi ada misal mau ke Rusia tuh bisa ada 2 beasiswa, pertama beasiswa pemerintah atau beasiswa kampus seperti itu. Oke, untuk cepat saya nggak akan lama-lama. Nah ini ya, masuk aja kedua, sistem S3 di Rusia. Nah ini yang menarik ya, ini agak-agak mungkin teman-teman juga mungkin bisa, oh kok kaget gitu, kok bisa gitu ya.
Mungkin bagi teman-teman yang bukan S3 di Rusia gitu, ataupun mungkin S2 di Rusia tapi mungkin belum tahu sistem S3 di Rusia gitu ya. Akan saya jelaskan. Nah ini, Rusia itu memiliki sistem yang pendidikan jenjang S3 yang cukup berbeda dengan yang ada di Eropa Barat atau Amerika. Mungkin mirip-mirip sama Jerman, tapi saya juga nggak tahu ya, saya nggak terlalu paham juga mengenai Jerman. Mungkin ada teman kita yang S2 di Jerman yang ikut webinar ini, atau negara lain mungkin ada yang mirip, tapi menurut saya agak berbeda ya, misalnya Rusia itu ya. Dan saya juga itu kayak di sistem pendidikan Rusia itu belum ada S3 yang full riset, jadi masih sistem kita tuh masih kuliah seperti biasa gitu. Karena nggak tahu ya, mungkin, tapi tahu saya di AS sendiri pun di psikologi dan universitas-universitas lainnya itu kayaknya belum ada yang full riset, karena AS kan udah yang paling ininya ya, dia punya universitas yang punya Presiden Putin ya, jadi mungkin dia lebih condong ke arah barat gitu ya pendidikannya. Tapi saya lihat juga HSE belum ada yang full riset juga, tapi koreksi misal saya salah nanti ya di diskusi gitu. Nah ini yang menarik nih, ada nih yang akan saya highlight. Bila disetarakan dengan Indonesia nih, kan kemarin ada nih namanya Mas Albert itu udah selesai S3 di Rusia, itu udah setara dengan doktor. Ini akan saya jelaskan ya. Bila disetarakan dengan Indonesia, maka ada 3 jenjang doktor itu di Rusia. Jadi Rusia tuh memiliki 3 ijazah misalkan disetarakan dengan Indonesia ya. Pertama, 1 ijazah selesai S3, 2 ijazah kandidat atau ijazah kandidat sains atau PhD, dan ijazah doktor sains gitu. Nah ini ada namanya ijazah pertama, namanya ijazah selesai S3. Ini setara dengan doktor. Jadi kemarin udah disetarakan itu ya. Jadi misalnya kita selesai nih S3 nih ya. Gampangnya misal kita ijazah selesai S3 ini kita tuh disidang oleh profesor-profesor yang ada di internal dalam kampus gitu. Nah ini bisa disetarakan dengan di Indonesia itu udah setara dengan doktor kayak gitu. Nah selanjutnya misalkan kita lanjut lagi ya untuk penelitian kita dikembangkan lagi dan kita akhirnya mengundang profesor dari luar ataupun dari luar kampus kita, mungkin dari luar negeri ataupun dari Rusia ya. Misalnya dari Rusia itu akan dapatkan gelarnya kandidat sains ya. Misalnya kita mengundang profesor dari luar negeri gitu, misalnya kita mengundang profesor dari Indonesia, dari Italia ke universitas kita, itu kita akan dapatkan gelar PhD gini. Nah misalnya ini disetarakan juga dengan di Indonesia dengan PhD. Nah, habis itu ada namanya ketiga nih, ijazah namanya ijazah dokter sains yang gelarnya DSC. Ini kita setelah kita selesai PhD ini ya. Nah, kita kuliah lagi tuh, bukan kuliah lagi, maksudnya penelitian lagi kita 4 sampai 5 tahun gitu. Nah, ini baru kita dapat gelar DSC atau dokter sains. Jadi itu kita intinya bisa mau dapat gelar DSC itu kita udah mesti banyak banget publikasi di jurnal Scopus atau Web of Science gitu ya. Itu banyak lagi gitu. Misalkan nanti itu akan saya bahas lebih next nanti aja itu masalah publikasi kayak gitu. Jadi ada 3 ya, misalnya di Rusia tuh ada misalnya disetarakan ke Indonesia ada yang doktor, ada yang PhD dan dokter sains kayak gitu ya. Yang gelarnya yang terakhir tuh DSC ya. Kuliah lagi 4 sampai 5 tahun kayak gitu. Nah, ini di mana sih kita bisa mendapatkan gelar ijazah selesai S3 ini untuk mendapatkan penyetaraan di Indonesia tuh doktor? Yaitu pertama selesai mengikuti seluruh perkuliahan. Jelas ya, kita kan saya bilang tadi mungkin di Indonesia, di Rusia sendiri itu belum ada yang namanya full research, belum ada ya. Jadi kita mesti ngikutin perkuliahan, lulus ujian negara. Nah ini juga tergantung universitas nih. Kemarin juga yang udah lulus kita ya, alumni kita yaitu adalah Mas Jarwo, itu tuh nggak ada namanya ujian negara gitu. Ujian negara tuh kayak kita nih ya, sama aja, kita tuh banyak materi disiplin kita, misalnya saya psikologi sosial misalnya gitu kan ya. Nah itu materi-materi kita yang kita belajar itu ya selama setahun gitu nanti diujikan lagi di terakhir gitu ya. Nah itu namanya ujian negara gitu. Jadi seluruh materi gitu ya. Nah nanti kita ambil tiket, nanti kita jelaskan apa yang ada dalam tiket itu gitu. Nah ini lulus tes defense dari Dewan Komite Akademik Universitas. Nah ini misalnya kita mau dapat gelar ijazah selesai S3 gitu ya. Misalnya di Indonesia disetarakan doktor, itu kita harus lulus tesis defense dari Dewan Komite Akademik Universitas. Jadi hanya internal aja ya dari akademik universitas itu sendiri gitu. Nah, misalkan saya bilang tadi, misalkan kandidat atau PhD gitu ya, menambahkan bab disertasi dan lulus tesis defense dari Komite Akademik Nasional. Jadi kita tuh mengirimkan disertasi ke banyak universitas di Rusia, mengundang profesor dari universitas lain di Rusia dan profesional sesuai bidang kajian untuk ikut menjadi oponen saat sidang tesis gitu ya. Misal kita mau dapat kandidat sama kandidat sains itu kan gelar untuk Rusianya, tapi misalnya mau dapat benar-benar gelar PhD ya, namanya PhD itu kita biasanya untuk universitas yang udah bisa dapat gelar PhD itu tuh
apa namanya mesti ngundang oponen dari luar negeri kayak gitu. Itu seperti yang dilakukan oleh Mbak Nisa yang mungkin Oktober ini apa udah ya, itu sedang mau zasisat atau defense PSD-nya gitu. Dia mengundang dari profesor dari Prancis gitu ya. Nah, misalnya kita mau dapat kandidat nauk aja, kandidat nauk tuh kandidat sains, itu berarti kan gelar dari Rusia aja ya. Itu cukup dari cukup dari profesor Rusia aja, tapi kandidat itu sama dengan PhD ya gelarnya. Jadi bisa kita dapatkan kandidat sains ya, itu sama aja kita PhD gitu. Misal tadi kan, misal kita dapatnya hanya ijazah lulus S3 aja tuh hanya dapat gelar doktor kayak gitu ya. Nah ini seperti itu kira-kira. Nah ini saya bilang tadi dokter sains. Nah ini mengikuti program studi lagi selama 4 sampai 5 tahun dengan banyak mempublikasikan artikel di jurnal WOS atau Scopus dan menelurkan banyak teori baru gitu. Jadi kita menelurkan banyak teori baru kita bisa dikatakan oleh mendapatkan gelar DSC gitu. Kayaknya Indonesia juga masih hampir nggak ada kayak, masih jarang mungkin ya orang yang kayak profesor kita yang gelarnya DSC gitu. Ada kan dokter Ing gitu kan. Biasanya ini DSC itu benar-benar kayak tipikal Rusia banget lah, dan Jerman tahu saya deh DSC itu. Oke, selanjutnya ini terakhir. Pembelajaran S3 di Rusia itu sepertinya kayak gimana sih pembelajaran S3 di Rusia? Nah ini, untuk mendapatkan ijazah selesai S3, maka minimal mahasiswa harus menyelesaikan studi selama 3 tahun untuk jurusan sosial ya, dan 4 tahun untuk jurusan saintek. Nah biasanya tambah plus tahun ya untuk PAFAK ya. PAFAK tuh kelas persiapan bahasa gitu ya, karena kan banyak kan nih program di Rusia itu menggunakan bahasa Rusia ya gitu. Tapi yang menurut saya sih, misalnya yang menggunakan program bahasa Inggris pun lebih baik saya ikut PAFAK aja, karena banyak teman-teman istri saya kan juga dulu alumni S2 HSC Rusia itu yang nggak bisa bahasa Rusia, itu megap-megapan berinteraksi di Moskow, karena hampir semua orang Rusia itu nggak bisa bahasa Inggris gitu. Ya, apalagi kan ada tulisannya kan Cyrillic ya. Misal kita nggak ikut persiapan bahasa, itu akan sulit sekali untuk untuk kuliahnya mungkin bisa lah ya, tapi untuk berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari agak susah seperti itu. Jadi menurut saya sih, saya sarankan bagi mau apapun programnya, mau program Inggris ataupun Rusia, lebih baik ikut PAFAK gitu ya, persiapan bahasa seperti itu. Oke, ini untuk tahun pertama ini ya umumnya ini udah kayak tipikal seluruh Rusia pasti seperti ini. Jadi tahun pertama tuh kita mesti lulus ujian bahasa asing ya. Kita mesti lulus ujian bahasa asing, biasanya itu bahasa Inggris, lulus ujian mata kuliah filsafat, dan lulus mata kuliah psikologi pendidikan tinggi. Jadi yang kedua ya, kayak ujian bahasa asing itu exam, jadi kayak ujian ya, itu termasuk dalam ujian kandidat. Itu mesti lulus. Habis itu mata kuliah filsafat juga mesti lulus. Habis itu mata kuliah psikologi pendidikan tinggi ini hanya zacot, tapi juga mesti lulus. Ini kuliah wajib ya. Tahun pertama. Ini tahun pertama sekitar seperti itulah ya kuliahnya. Dan mulai ini ya, saya lupa, saya menyarankan juga misalkan teman-teman ingin S3 di Rusia, mulai dari pas PAFAK, mulai kontak profesornya. Jangan telat. Saya kan udah S2 lagi kan, S2 di Rusia, tapi saya PAFAK lagi di Rusia karena saya mau colong start gitu. Saya pengen colong start agar saya pas tahun pertama dan tahun kedua tuh nggak usah pusing lagi mikirin judul dan bolak-balik ke profesor gitu. Karena kan kita juga mesti lulus di ujian bahasa asing, mata kuliah filsafat, dan mata kuliah psikologi pendidikan tinggi itu agak berat sih ya, misal bagi orang yang mungkin apalagi yang baru belajar bahasa Rusia gitu, agak berat. Jadi menurut saya pas PAFAK itu coba langsung komunikasikan kepada profesornya gitu, apa yang perlu yang judulnya insya Allah haruslah begitulah, kita fokus kemudian judul kita diterima lah gitu, diterima aja judulnya dulu gitu, biar kita tuh udah bisa bisa fokus ke mata kuliah lain, dan kita juga bisa fokus untuk publikasi jurnal gitu. Karena kenapa, nanti akan saya jelaskan lebih jauh kenapa sih hal itu penting gitu. Nah ini tahun kedua atau ketiga ya, bagi saintek kan, misalnya saintek 4 tahun ya, misalnya sosial biasanya cuma 3 tahun, itu lulus ujian bidang studi, lulus praktikum bidang studi, biasanya ada praktikumnya, dan lulus praktikum pedagogis dan pengajaran. Biasanya S3 tuh kita ada kegiatan juga, itu kita mesti ngajar ya, itu jadi kita juga masih lulus di situ ya. Tapi di sini yang paling penting ya, di tahun kedua atau ketiga itu lulus ujian bidang studi, itu penting banget gitu. Seperti itu. Nah, tahun terakhir nih ya. Nah, ini tahun terakhir nih.
tahun terakhir sosial, tahun ketiga dan tahun keempat untuk saintek ya. Itu memenuhi, mungkin sekarang ya, kayaknya sekarang udah umum ya, memenuhi minimal 4 publikasi sesuai bidang kajian gitu. Bisa VAK tuh kayak Sinta, misalnya di Indonesia Sinta ya, misal dosen ngerti apa ya, Sinta tuh misalnya yang nggak ngerti itu yang diindeks oleh Kementerian Pendidikan di Indonesia gitu, itu sama aja kayak VAK, Scopus atau WOS, jadi bisa milih gitu. Tapi ini juga tergantung kampusnya juga, apakah memang bisa gimana, apakah bisa jadi 2 WAK atau 2 Scopus, berisik aku ya, 2 WAK atau 2 Scopus, itu tergantung kayak gitu ya. Habis itu mesti lulus ujian negara, habis itu juga lulus tesis defense internal, habis itu lulus tesis defense eksternal bagi yang dapat gelar kandidat sains atau PhD. Kayak gitu. Selanjutnya ya. Nah, udah itu doang kok. Oke, saya tadi lupa ya tadi ya. Kenapa ini penting? Saya bilang tadi ini karena mesti memenuhi minimal 4 publikasi kayak gitu. Mesti 4 publikasi seperti itu. Kayak gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Maaf misalnya saya kurang maksimal karena saya agak banyak kendala teknis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lengkap banget ya diceritain perjalanannya dari seluk-beluk S3 di Rusia dari Mas Dana. Terima kasih banyak Mas Dana. Buat teman-teman yang ingin bertanya ke Mas Dana, silakan pertanyaannya ditulis di kolom chat. Nanti pertanyaannya akan kita tanyakan di akhir di akhir presentasi gitu. Dan mengingatkan untuk teman-teman bisa juga membantu untuk mendonasi untuk guru-guru di pedalaman Indonesia melalui link dan bank yang tersedia di kolom chat. Silakan teman-teman cek di sana. Nah, selanjutnya langsung aja ke pemateri berikutnya, yaitu Mas Nur Rohim Yunus. Kepada Mas Nur Rohim Yunus dipersilakan untuk materinya. Sudah suara kedengaran ya? Kedengaran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Permira dan yang mewakili, dan juga Ketua Panitia Webinar PSD, dan juga pemateri pertama Mas Dana Riksa Buana, rekan saya di S3, walaupun kita tidak pernah ketemu muka langsung ya. Tapi kita setiap minggu selalu diskusi di di Zoom S3, yaitu dalam mendiskusikan berbagai macam permasalahan, juga termasuk juga ya berkaitan dengan program studi S3 di Rusia. Langsung saja disampaikan oleh Mas Dana terkait dengan program tentang bagaimana studi di Rusia. Ya, tadi sudah panjang lebar, dan mungkin saya hanya melengkapi, dan memang sebenarnya mengapa kalau misalnya ada pertanyaan mengapa Mas Dana menjadi presiden tidak yang lainnya, karena beliaunya S2-nya di Rusia, jadi lama tinggal di Rusia, sedangkan kitanya yang lain-lainnya itu masih baru di Rusia. Ya. Jadi langsung saja, bagaimana how to study a PhD program in Russia. Ya, di sini sebenarnya saya ingin secara umum aja. Secara umum nanti saya ingin melihat, maaf ada suara, saya mungkin bisa pindah. Bentar ya, saya kecilkan. Oke, saya pindah ruang ke dalam dulu ya, mungkin ya, karena sini terlalu ramai sekali sini. Boleh Mas, boleh, nggak apa-apa, silakan. Ya, maaf, bentar ya. Supaya lebih kondusif. Ya.
Ya, kita lanjut ya. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan teknis, karena ini ada di sekolah, jadi ramai anak-anak ya. Oke, kalau tadi telah disampaikan oleh Mas Dana Riksabuana terkait bagaimana studi di Rusia, itu jelas panjang lebar, dan bagaimana kemudian dijelaskan, dan kita mengerti ya di situ dan kondisinya. Dan saya ingin menjelaskan, membandingkan secara umum saja, apa itu S3, apakah sesuai tidak dengan yang di Rusia secara umum. Karena di sini juga pesertanya saya lihat juga sudah ada juga yang sudah S3 dan mungkin juga ada yang sudah sedang kuliah di Rusia, masih S2 di Rusia, dan ada dia yang masih maba juga ya. Jadi sebenarnya program doktoral atau PSD, doktor ya, program doktor itu ada pendidikan di atas jenjang magister yang sebenarnya ditargetkan bagi semuanya itu untuk mampu melakukan penelitian. Ya. Jadi mampu melakukan penelitian secara mandiri, mampu memberikan sumbangan berarti kepada dalam dunia ilmu. Jadi kalau nanti diuji atau yang akan dicapai bagaimana dalam pendidikannya, maka dia harus teori baru dari penelitiannya, begitu. Itu ya. Kemudian berikutnya, doktor kalau dalam bahasa Inggris itu gelar akademik lulusan program pendidikan doktor atau strata S3. Jadi kita kan ada S2, S1, S1, S2, dan S3. Berlanjutannya tidak ada lagi S4. Nah, biasanya program doktor itu kalau di Indonesia itu 5 sampai dengan 5 tahun yang paling lama ya. Kalau di Rusia tadi dijelaskan oleh Mas Dana itu 3 tahun. Kalau di Rusia 3 tahun, kalau di Amerika itu 5 tahun ya, 5 tahun tanpa. Di Rusia kan ada bahasa setahun, kemudian doktornya 3 tahun. Kalau untuk sains seperti Ade Irma misalnya itu dia beda dengan di Barat, antara Eropa Barat dengan di Rusia itu berbeda kayaknya. Kemudian kalau dalam sistem pendidikan manapun itu mirip juga dengan Rusia. Jadi mampu mengikuti ujian kualifikasi kelayakan, apakah kita layak menjadi peneliti atau tidak. Nah, banyak orang yang ketika dianya kuliah tapi dia tidak mampu untuk mengikuti menempuh ujian kualifikasi itu, kelayakan dirinya untuk kemudian menjadi seorang peneliti. Ya. Kemudian juga biasanya ya kalau di Rusia itu pengalaman masing-masing kampus yang berbeda juga ya. Kalau saya sendiri doktornya itu harus didapatkan sebelum masuk kuliah. Ya, kalau ada juga orang teman-teman di S3 di Rusia dia sudah masuk kuliah baru ditentukan promotornya. Ada juga teman-teman juga ada yang memang dia ketika masih potpak dia sudah dapat pembimbing begitu. Maka tadi usulannya Mas Dana tadi kepada teman-teman, kalau sudah ada punya masih potpak misalnya, masih program bahasa, maka sebaiknya sudah melakukan hubungan semacam kontak dengan pembimbingnya supaya nanti ada kemudahan. Tapi biasanya pembimbing atau promotornya yang mempromosikan dia nanti calon sebagai dokter itu merekanya tidak banyak, misalnya ketika masih potpak udah belajar dulu bahasa dulu, paling cuma konsultasi dan sebagainya. Tapi ketika sudah masuk tahun pertama, baru tuh dikejar mahasiswanya untuk melakukan riset terkait dengan disertasi atau proposal yang diajukannya. Nah, Rusia, pengalaman di GU saya, kampus GU itu tahun pertama itu kitanya sudah dapat pembimbing, sudah jelas pembimbing kita mengajukan proposal. Kalau proposal kita tidak layak, maka kita suruh ganti. Tapi alhamdulillah kalau saya ngajukan langsung dibilang katanya atlitsena, langsung lanjut ke Glawa 1 ya. Tahun pertama itu Glawa 1, tahun keduanya di Glawa 2 atau bab 2. Kalau di Rusia itu bedanya disertasi itu
bab 1, kalau di Indonesia bab 1 pendahuluan, kalau di kita itu bukan bab namanya pendahuluan itu. Ya, sama dengan tesis dan skripsi juga untuk anak-anak S2 dan S1 di Rusia. Jadi dia bab pendahuluan itu tidak dianggap bab, dan penutup juga itu tidak dianggap bab. Tapi kalau di Indonesia atau mungkin negara-negara lain, termasuk di Barat, Eropa Barat atau Australia, itu bab pendahuluan itu dianggap sebagai bab 1 gelawa ya. Tapi kalau di Rusia bab 2, bab yang 2 itu di Rusia, di Indonesia, dimanapun itu bagi orang Rusia itu masuk gelawa 1, gelawa 2, gelawa 3. Jadi sebenarnya ada 5 bab, tapi yang pertama tidak dianggap sebagai bab, tapi yang kedua, 3, 4, kemudian terakhir itu penutup sebagai tidak dianggap bab. Jadi cuma ada 3 gelawa saja. Ya. Nah itu kita ada ujian usulan disertasi. Kalau di Kazan itu KFU ya misalnya, itu ketika saya fatwa kan di Kazan ya KFU. Nah itu disampaikan oleh senior kita yang di sana, itu Kak Jo, itu dia bilang katanya nanti ketika sudah lulus potfak nanti akan ada ujian proposal disertasi pengajuan, dan di situ baru ditentukan pembimbingnya begitu. Itu jadi berbeda dengan kampus saya sekarang yang ada di Moskow gitu. Ya. Nah, apa beda disertasi dengan tesis dan skripsi? Kalau sebenarnya kalau kita tahu sama-sama karya ilmiah, kalau di negara di selain Indonesia rata-rata S1 tidak ada skripsi ya. Kalau Rusia ada skripsi tapi sederhana. Kemudian tesis tapi di beberapa negara di Eropa Barat itu magister itu tidak mewajibkan tesis, ya hanya disertasi. Nah, disertasi ada untuk S3 itu sebenarnya ada 2 kategori, ya doktor by research dan juga doktor by coursework ya. Atau dia kalau by research itu contohnya di UM di Semalaya itu hanya menulis disertasi saja, tapi dia tidak ada mata kuliah. Nah, kalau di Rusia sebagaimana dijelaskan oleh Mas Dana tadi, tahun pertama ada 3 mata kuliah ya, yang itu diujikan sebagai ujian negara ya. Kalau saya bedanya dengan Mas Dana tadi, yang terakhir itu bukan psikologi tapi hukum kalau saya ya. Jadi kalau saya itu hukumnya secara umum, baik itu hukum pidana, hukum perdata, jadi civil law dan criminal law-nya dimasukkan dalam kategori ujian negara yang nomor 3 tadi. Yang pertama sama Nasrani Yizik atau bahasa Inggris, kalau Bu Zahro dia ngambil bahasa Jerman. Nah, yang kedua itu adalah filsafat ilmu, ya sama itu ujian negara yang diujikan dan semuanya wajib untuk menjadi seorang kandidat itu adalah kandidat doktor, dia harus lulus itu. Nah, bedanya disertasi itu kalau di disertasi sebenarnya lebih mendalam. Tadi yang saya katakan tadi, jadi harus ada nilai filosofi, filsafat dan teori yang terbangun dari apa yang diteliti. Ya, kemudian apa yang menjadi tujuan akhirnya. Maka kemudian kalau misal teman-teman nulis disertasi itu malu kalau seandainya dia ada seorang dosen menulis disertasi tapi dia tidak punya output buku. Jadi kalau dia menulis disertasi walaupun berbahasa Inggris ataupun berbahasa Rusia, maka hendaknya ketika dia pulang dia harus membawa disertasi dia, dan itu yang akan ditanyakan oleh khalayak ramai, mana disertasinya, dalam bentuk apa wujudnya. Karena di kampus UIN Jakarta sendiri S3 itu dia menyelesaikan disertasinya maka harus jadi buku. Ya, itu yang kemudian saya berpikir juga kalau misalnya kampus saya di Rusia tidak mewajibkan menjadi buku, tapi kita nanti ketika pulang ke Indonesia dan disetarakan ijazah kita nantinya dengan di Indonesia, maka kita harus menjadikan disertasi kita yang berbahasa Rusia tadi itu menjadi buku yang berbahasa Indonesia yang bisa dibaca oleh orang banyak begitu. Ya. Nah, itu kemudian kalau kita sudah mempunyai judul disertasi, itu komisi ada semacam senat lah kalau di Indonesia itu ya. Itu dia menyatakan Anda kelayakan untuk proposal disertasi kita dan kita lanjut untuk melakukan penelitian. Nah, dalam disertasi itu harus ada hal yang novelty atau hal baru yang bisa ditawarkan dalam penelitian kita. Tidak boleh kita misalnya melakukan penelitian disertasi hanya sekedar mengcopy ide orang
atau mengcopy gagasan orang lain yang ada di negara lain untuk kita tulis lagi, itu tidak boleh. Tapi kita harus menemukan ide baru apa. Kalau misalnya bidang saya adalah hukum tata negara, constitutional law, maka saya ya hal barunya, karena saya ingin membandingkan sebenarnya tidak cuma parlemen Indonesia saja dengan Rusia, tapi dengan Amerika. Tapi promotor saya karena tidak suka dengan Amerika dicoret tinggal dua mode perbandingan. Jadi hal barunya itu adalah bagaimana pola sistem kameralisme di negara Rusia dan juga dengan Indonesia dalam sistem check and balance-nya, itu yang saya teliti di antara dua negara. Ya. Lanjut ke berikutnya ya. Penggelaran kalau di Indonesia itu umum, DR aja, D besar, kalau D kecil dokter namanya. Maka D gelarnya ada doktor ya. Sedangkan kalau di luar Indonesia, contoh Malaysia aja itu menggunakan gelar PSD. Nah, unik kalau di negara Inggris, nah termasuk juga negara-negara Commonwealth dan juga negara-negara misalnya tadi yang dicontohkan oleh Mas Dana. Nah, kalau di Inggris atau mungkin di Australia dan sebagainya, gelar doktor untuk hukum itu gelarnya adalah LLD. Kalau saya kan master itu LLM-nya sekarang. Nah, kalau untuk doktornya tuh LLD, ya, Doctor of Law. Sedangkan yang lain Doctor of Education D, DBA, DNP, kemudian ada juris doktor GD misalnya modelnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau di Jerman tadi juga contohkan Jerman unik, sebenarnya kita juga mirip sebenarnya di Rusia ini, dan kalaupun disetarakan harusnya kita mirip dengan Jerman harusnya ya untuk gelar doktor kita, karena tadi ada 3 yang dikatakan Mas Dana tadi, ada doktor kalau cuma selesai akonchinia baru ujian kalau kita kan ujian di Indonesia itu namanya ujian internal kampus ya, itu sudah bisa disetarakan karena senior kita Mas Jarwo dia sudah pulang ke Indonesia dan ijazah dia yang hanya baru ujian internal kampusnya itu sudah mendapatkan disetarakan dengan doktor. Tapi kalau dianya bisa ikut ujian kandidat nauk, yang ujian yang tadi kata Mas Dana mengundang para penguji luar untuk menguji disertasi kita, maka kita dapat gelarnya, tulisannya, saya lihat ijazah ya, senior kita itu namanya Doctor of Philosophy. Nah, itu kan Doctor of Philosophy itu PSD sebenarnya kalau disamakan, tapi kalau di Jerman itu digelarnya Doktor Phil gitu, Doktor Filosofi. Karena ada di senior kita di UIN itu gelarnya Doktor DR Phil, Doktor Filosofi. Nah, kalau kita sudah, maka tanpa sadar sebenarnya kalau kuliah di Rusia kalau mau itu dapat 2, untuk S3 dapat 2 ijazah ya. Cuman ada yang mengatakan itu satu kesatuan, tapi sebenarnya satunya saja bisa disetarakan di Indonesia, sedangkan satunya lagi mengapa tidak bisa disetarakan. Jadi kalau mau disetarakan berarti gelar kita double gitu. Dr. Dana Riksa Buana, PSD jadi gelarnya double begitu. Ya. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau jadi Rusia itu begitu, doktor ya. Kemudian karena pengalaman teman kita juga sudah ada semacam think tank mendiskusikan tentang penggelaran di R Institute ya, Russian Researcher and Scholar Institute Rusia, yaitu think tanknya S3 Rusia. Itu kita mendiskusikan tentang bagaimana sistem penggelaran yang ada di Rusia tadi. Nah, itu maka kemudian kalau sudah jelas sudah dia pertama dapat ijazah pertama tadi dia dapat gelar doktor, kalau dia tidak mau lanjut lagi berarti sudah dapat gelar di Indonesia, doktor aja cukup ya. Jadi doktor Dana Riksa Buana, tapi karena istrinya misalnya sudahlah nggak usah lagi mas, cukup aja doktor aja misalnya, ya nggak baik lagi untuk ujian kandidat nauk diujikan lagi, maka cukup dia dapat gelar ijazah pertama tadi. Tapi kalau mau kandidat nauk, maka dia harus ujian mengundang semua orang promotor, penguji dari luar, profesor luar untuk kemudian menguji dan dapat ijazah lagi begitu. Dan saya berpikirnya ijazah itu harusnya juga disetarakan dan bisa disetarakan dengan PSD, karena tadi yang saya katakan doktor itu ada 2 model, doktor coursework dengan program doktoral by research, by coursework dengan by research. Nah, yang kedua itu bisa jadi masuk dalam kategori doktor by riset yang tanpa dia menggunakan materi, tapi dia langsung ke masuk ujian penelitian. Nah, di Rusia itu ada istilahnya disebut dengan aspiran ya, aspirantura, orangnya aspiran. Jadi saya ingat bahasa Indonesia aspirasi begitu modelnya ya. Karena
dia beda dengan master. Master kan dianggap mahasiswa. Kalau kita itu tidak dianggap mahasiswa, tapi kita dianggap sebagai aspiran. Jadi doktor, kalau kita di Indonesia kan mahasiswa gitu ya. Tapi kalau di Rusia kita tidak dianggap mahasiswa, tapi sebagai aspiran. Aspirantura gitu, aspiran. Nah, di Rusia itu ya tadi dikatakan Mas Dana telah dijelaskan bagaimana polanya. Ya, jadi kalau bagi yang lulusan magisternya dari luar Rusia, maka tetap wajib kuliah kuliah bahasa setahun. Tapi kalau dia tidak, maka dia bisa lanjut langsung S3 begitu, modelnya melanjutkan tesisnya begitu. Dan dia wajib ikut kuliah program bahasa seperti di sini ada Mbak Sari Gumilang kan. Itu masih potpak, maka harus belajar bahasa dan juga matrikulasi filsafat sejarah Rusia dan sebagainya. Tapi bagus juga kalau saya ngambil hikmahnya belajar sejarah Rusia, jadi tahu tuh dari zamannya Tsar itu sampai dengan zamannya Sambu III. Di sini kan ada peserta juga nih yang bidangnya hukum juga di sini ada ya. Di sini siapa di sini yang hadir di sini? Ya, itu mungkin nanti kita bisa menuliskan lagi tentang masalah Tari ya, Tari di sini ada Tari. Tentang konstitusi Rusia dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Kemudian untuk masalah beasiswa, tadi telah dijelaskan oleh Mas Dana, beasiswa yang ada untuk kuliah di Rusia itu lewat PKR. Sekarang websitenya tidak lagi Russian Study, tapi namanya futureinrussia.com. Mungkin nanti ini kan bisa diambil oleh teman-teman untuk slide-nya dan disebarkan kepada orang yang mau kuliah ke Rusia. Kemudian juga ada beasiswa LPDP, ada beasiswa Mora Scholarship, ada Dikti Scholarship atau disebut dengan Budi. Itu bagi dosen yang dia afiliasinya adalah dari Kedikti, misalnya kampusnya UPN atau UI itu bisa dari lewat Budi. Kalau Mora itu untuk kampus yang di bawah Kemenak seperti UIN Jakarta atau IAIN atau sebagainya seperti kita ini ya. Kemudian ada LPDP untuk umum. Tapi memang ya namanya Rusia itu tidak semuanya masuk dalam list, maka dia tidak semuanya bisa dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia. Ya, kemudian ini websitenya untuk futureinrussia.com. Nah, link beasiswa LPDP nanti bisa teman-teman yang mau berjuang mendapatkan beasiswanya bisa diklik langsung ini, nanti lari ke websitenya. Nah, kemudian masuk ke riset, karena kita kan dalam diskusi ini ada 3 hal yang dibahas, yaitu beasiswa, kemudian studi, dan juga riset. Nah, kalau riset, sebenarnya ya riset itu dia penelitian yang dibahas atau yang dikaji oleh teman-teman S3 itu berkaitan dengan disertasinya. Tapi kalau mau genit dikit misalnya, artinya dia mau melakukan penelitian di luar itu, ya anggaplah dia semacam ngamen aja lah, meneliti riset di luar itu, tapi untuk dapat dana, misalnya dapat uang. Kayak saya misalnya, saya diajak oleh dosen melakukan penelitian tentang pernikahan di Rusia dan Taiwan, karena saya kuliah di Taiwan, diajak, ya nggak apa-apa, tapi nggak ada kaitannya dengan disertasi saya, tapi saya dapat uangnya aja gitu. Ya, jadi anggaplah itu sebagai ngamen aja, ngamen dapat duit. Tapi kalau kewajiban kita sebagai mahasiswa program doktoral di Rusia, kita wajib melakukan publikasi yang berkaitan dengan disertasi kita. Jadi kalau saya bahas tentang parlemen Rusia Indonesia, kemudian kata kunci yang kedua bicameral, kemudian check and balance dan sebagainya itu, maka saya wajib melakukan penelitian yang berkaitan dengan kata kunci yang saya gunakan tadi. Tapi kalau saya bahas tentang pernikahan Rusia, nggak ada kaitan sama sekali, ya itu anggaplah sebagai ngamen yang tidak ada nilainya dengan riset penelitian kita. Ya, kemudian dalam melakukan riset itu bagi seorang mahasiswa, kalau di Rusia tadi dikatakan Mas Dana tadi, itu wajib terindeks di WAC atau RSCI ya, yang itu standarnya itu dia ada dalam e-library atau masuk dalam perpustakaan umumnya punya Rusia. Kemudian Scopus dan Web of Science ya. Kalau saya kebetulan megang jurnal yang terindeks Web of Science, maka teman-teman S3 itu banyak tulis di jurnal saya. Tapi saya nggak bisa karena PIMRED. Jurnal itu terindeks di Web of Science. Dan ada satu nilainya, yaitu bisa meringankan bebannya untuk bisa selesai program doktoral di Rusia. Nah, kemudian ini kalau teman-teman lihat, ada kampus-kampus hebat di Rusia itu,
kampusnya Mas Dana masuk ini ya. Kalau kampus saya ternyata tidak masuk yang sekarang. Kalau Kazan, kampusnya Bu Zahara, ada Bu Zahara di sini saya lihat, itu dia masuk juga ya, Kazan Federal University. Kangen sekali saya dengan Kazan itu ya, kadang sana 50% Muslim, jadi enak sekali kita bisa mencari makan halalnya. Kalau di Moskow ya, dengan Mas Teguh saya di Moskow ya. Mas Teguh di Toms ya. Ya itu kita agak susah juga untuk mencari yang halal. Nah di sini di antara ini kan ranking dunia, walaupun tahun 2020 ya baru ya. Ini nomor misalnya Moscow State University MGU namanya, kalau bahasa Rusianya itu nomor 93 di dunia. Tapi lumayan lah 100 besar ya. Nah, sedangkan kampusnya se-Rusia itu nomor 2-nya St. Peter State, ini kampusnya Mbak Hilda ini. Kemudian ada nomor 3 Moscow Institute, Novosibir, kemudian kalian terkenal Ural Federal University, ini kampusnya Mbak Febri, ini S3 di Ural. Ada HSE yang masih bahasa Inggris, kemudian Top State University, ini kampusnya Mas Dana. Ini nomor 7 atau 8 ya Mas Dana ya, se-Rusia. Hebat itu kuliah alumni sana ya. Kemudian Kazan Federal University. Jadi selamat teman-teman yang bisa kuliah di kampus hebat. Insya Allah nanti alumni pun jadi hebat. Tapi kalau saya masih meyakini, kalau seorang tuh hebat itu diantaranya ada lembaganya, kampusnya. Yang kedua dirinya sendiri. Ada orang yang biasa saja masuk kuliah di kampus hebat, tapi dianya bisa menjadi hebat karena dia bisa menyadari kalau dia pun harus bisa hebat seperti kampusnya. Tapi ada juga orang yang biasa, ada orang yang memang dianya hebat, tapi di kampus biasa, tapi dia tetap bisa hebat. Tapi apapun kita, intinya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah ini pola-pola riset yang umum, sebenarnya ini standar internasional ya, IMRD ini, IMRAT ya, nyebutnya bacanya IMRAT. Nah, teman-teman yang masih S1 atau S2 di Rusia atau dimanapun, itu kalau menulis disertasi atau tesis atau makalah untuk jurnal Scopus ataupun jurnal WOS, Web of Science atau WAC, itu wajib memiliki standar ini. Jadi logika berpikirnya itu jelas, dia yang model abstraknya, ada introduction-nya, kemudian kalau studi site atau literature review itu kadang wajib, kadang ada, kadang tidak. Sunnah, tergantung daripada jurnal yang mewajibkan. Nah ini model keduanya seperti ini kan sama, literature review warnanya berbeda, artinya dia boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau untuk di Indonesia, tesis itu kan wajib tuh ada literature review-nya. Jadi kajian terdahulunya harus ada. Nah itu teman-teman semuanya untuk riset dimanapun, termasuk di Rusia itu sama saja. Tapi kalau misalnya kita ingin selesai dan akhirnya kata profesor kita, ya udahlah kamu lulus aja lah, kamu kan orang asing. Ya udahlah, dengan belas kasihan itu sebenarnya tidak menguntungkan kita juga. Ini tetap merugikan kita karena nanti kita di Indonesia akan ditanya disertasi kita bagaimana, kualitas kita bagaimana, dan outputnya apa untuk dibaca oleh dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti dalam tambahannya bisa kita diskusikan dalam forum tambahan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Nur Rahim atas presentasinya, sangat detail sekali ya teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi, jika ada teman-teman yang ingin bertanya kepada pemateri, baik ke Mas Dana maupun ke Mas Nur Rahim, silakan saja ditulis di kolom chat, nanti akan dijawab oleh pembicaranya. Seperti itu. Mungkin kita awali pertanyaannya ini kali ya. Jadi Mas Dana dan Mas Nur Rahim ini, waktu awal-awal sebelum berangkat ke Rusia, apakah memang sudah menentukan profesor atau enggak sudah mendekati profesor-profesor yang akan dipilih sebagai pembimbing saat S3 nanti? Kan biasanya kalau di kampus-kampus lain kan ada yang memang kita mendekati profesornya dulu karena kesesuaian dengan topik riset yang kita minati, baru nanti kita minta persetujuan beliau untuk jadi pembimbing kita gitu. Apakah Mas Dana dan Mas Nur Rahim mencari profesornya terlebih dahulu atau mendaftar ke program S3-nya terlebih dahulu? Silahkan Mas Rahim mau duluan. Apa saya duluan, Mas Rahim? Oke, saya duluan aja kali ya. Mas Dana, silakan Mas Dana. Iya, jadi begini ya. Mungkin saya lebih general aja. Tapi untuk saya sendiri saya akan kaitkan dengan yang general.
Misal untuk saya sendiri, karena saya kan emang dulu waktu saya S2 saya juga di Rusia, tapi kampus saya, mohon maaf, nggak terlalu bagus ya. Saya ingin mencari, dulu emang saya niatnya ke S3 itu mau ke Finland ya. Tapi dengan berjalan waktu, karena saya juga akhirnya menjadi dosen, dan saya ingin cepat aja ya, akhirnya saya memutuskan ke Rusia kembali gitu. Saya dulu tuh mencoba, karena di Rusia sendiri bahasanya tuh banyak kan, kampus-kampus tuh pada nggak bisa Inggris ya, jadi saya Rusia gitu kan, menggunakan bahasa Rusia. Mereka mengatakan bahwa untuk penting kita tuh dapat acceptance letter dulu. Jadi banyak kan kampus tuh tidak masuk ke profesor, tapi kita menghubungi kampus, dan misal kampus itu udah sepertinya oke akan kita misalnya itu mereka bisa langsung mengeluarkan invitation letter gitu. Lain ke HSE ya, HSE itu harus dulu ke profesor ya. Tapi banyak kan kampus di Rusia itu mendapatkan invitation letter dulu dari kampusnya gitu. Jadi misal saya mau daftar beasiswa, saya bilang gini. Mereka mengatakan, oke, kamu saya terima dan jadikan universitas kami pilihan pertama gitu. Atau kita lihat background kita, mereka langsung menerima gitu. Jadi banyak kan sih, misalnya dari pengalaman saya, mereka itu kita email dan mereka setuju atau tidak gitu. Jadi bukan ke profesornya dulu gitu. Jadi kampus dulu yang menerima gitu. Seperti itu. Jadi lebih banyaknya informal ya. Misalnya di Rusia itu sendiri informal. Tapi untuk kampus yang seperti HSE gitu ya, yang udah internasional, yang nomornya oke, kampus akan menerima. Bisa dari pengalaman saya seperti itu. Terima kasih. Oke, begitu ya berarti teman-teman. Jadi teman-teman daftar dulu ke program S3-nya. Kalau universitasnya udah setuju, nanti teman-teman bisa cari pembimbingnya di sana gitu. Berarti itu mencari pembimbing untuk S3-nya itu yang tadi Mas Dana bilang ya bisa dilakukan saat FOTFAP nanti kita atau saat tahun pertama. Betul. Misalnya saya gitu, kayak saya udah keterima waktu saya kan udah menerima nih, saya kan di Kazan diterima nih. Akhirnya saya mencoba ke Kazan, mencoba mendaftarkan beasiswa ke PKR kan, karena kan PKR butuh kalau kita sudah diterima sama kampus atau sudah diterima oleh profesor. Saya udah diterima sama Kazan, tapi anehnya saya diterima malah di TOMS kayak gitu, padahal saya Kazan yang menerima saya gitu, tapi saya di TOMS malah yang menerima saya TOMS. Udah saya diterima di TOMS, saya akhirnya menghubungi international office-nya TOMS, saya jelaskan gini-gini, akhirnya international office-nya membantu saya untuk mencarikan profesor langsung gitu. Jadi saya langsung inisiatif ke international office, saya gini-gini, saya bilang langsung kampus pihak international office-nya mencarikan saya profesor yang cocok bagi saya gitu. Akhirnya dengan judul kan saya kan misalnya kita mau daftar S3 kan masih ada ini kan ya, masih ada penelitian kita. Nah, mungkin penelitian itu dicocok-cocokkan, disebar di profesor, ada profesor yang menerima, akhirnya profesornya menghubungi saya gitu. Akhirnya mulailah saya kontak-kontakan. Jadi di saat saya patok, saya udah mulai bikin proposal. Udah akhirnya alhamdulillah sebelum saya selesai patok, profesor juga udah menerima proposal saya gitu. Itu sih cerita saya. Terima kasih. Gitu. Nah, mungkin kalau dari Mas Nur Rahim, bagaimana Mas dulu pengalaman saat memilih pembimbing untuk S3? Apakah memilih di awal atau saat memang sudah diterima di kampusnya? Ya, kalau saya unik sebenarnya ya. Jadi, bahkan ini saksi hidupnya Bu Zahara ini. Jadi, dan juga Mas Munadil, dan kita menjadi cerita di grup S3 think tank kita di Air Institute. Jadi kalau saya sampai tahun pertama FOTFAC itu di Kazan Federal University, tapi di sana itu saya sudah hunting promotor ketika masih FOTFAC itu ya, tapi ya ada di Kazan ada promotor tua beliaunya dan wajib udah kamu bahasa Rusia ujian bahasa dulu aja katanya. Nanti ke sini. Saya pikirnya memang orientasi saya lebih ke Moskow karena saya pinginnya nantinya bisa nebeng haji lah dan KBRI, pingin niat saya begitu ya, tapi insya Allah ijabah nantinya. Nah, kemudian bisa supaya dekat juga dengan Moskow kan bisa nanti izin ke muka mau umroh atau apa nanti bisa ke kedutaan di Saudi di Moskow. Pinginnya begitu saya karena kan negaranya pasti dikit kotanya banyak, bisa pulang tuh sambil haji atau sambil umroh backpacker gitu pinginnya saya ya. Seperti contohnya kemarin juga ke Turki juga kan backpacker juga enak aja. Nah itu yang niatan saya. Akhirnya saya memaksakan diri untuk dapat promotor di RUDN. RUDN saya udah dapat promotor dan sudah ACC, tetapi ternyata berkas saya itu ditumpuk aja. Memang mungkin nggak jodoh saya dengan RUDN ini. Jadi ditumpuk dan mereka lupa dengan berkas saya gitu. Lucu gitu.
Jadi akhirnya saya hubungi Kementerian Pendidikan di Rusia, saya bilang mengapa saya sampai sekarang tidak dipanggil padahal saya sudah punya promotor. Langsung kata orang di kementerian, mereka tidak merespon katanya karena mereka tidak mengembalikan berkas lagi dari RUDN. Saya bingung gitu. Ya akhirnya saya minta terserah di mana saja, yang penting saya bisa kuliah di Rusia. Mau di Siberia, mau di Vladivostok juga nggak apa-apa, yang penting saya bisa kuliah di S3 di Rusia. Mereka ngasihkan 6 kampus di Siberia, tapi ternyata satu pun juga nggak ada yang cocok dan hukumnya gitu dan saya dengan judul disertasi saya akhirnya dimasuknya di GU karena GU itu ada prodi bidangnya adalah manajemen pemerintahan dan constitutional law itu ya hukum konstitusinya. Akhirnya saya masuk di sana dan langsung ditentukan promotornya begitu. Jadi nasibnya memang jodohnya tetap Moskow, tetapi ya kampusnya tidak RUDN. Ya, jadi yang berbahagialah mereka yang bisa masuk kampus RUDN internasional ya. Sedangkan saya tidak bisa masuk di RUDN begitu, tapi masuknya di GUU. GUU itu kampusnya kampus negeri, Gasudarsuani Universitet ya, State University, tapi ya kecil kampusnya gitu, mirip dengan kampus ya kalau di Indonesia itu kampus masih besaran UIN Jakarta kali. Terlalu kecil kampusnya karena keliling aja hanya berapa meter, berapa hektar saja gitu. Hanya 7 hektar itu sudah selesai kampusnya. Kecil dan di ujung Moskow juga. Itu pengalaman saya Mas Teguh, Mas Imam ya, Mas siapa? Mas Yakin ya, moderator. Pengalaman saya untuk promotor dan alhamdulillah promotor saya ibu-ibu, nenek-nenek ya, tapi beliau tapi baik hatinya dan mengokekan aja walaupun nggak bisa bahasa Inggris ya, bahasanya bahasa Rusia. Ya terima kasih. Ya. Oh gitu ya. Menarik sekali ya pengalamannya akhirnya tapi jodohnya tetap ya Mas Rohim di Moskow. Nah ini ada pertanyaan dari kolom chat untuk Mas Rohim tadi menyebutkan tentang kelas matrikulasi. Nah apakah mulai kelas matrikulasinya ini bareng dengan kelas persiapan bahasa? Karena saya belum tahu tentang kelas matrikulasi ini. Terima kasih. Ya. Jadi kalau kita di Indonesia itu ada istilah matrikulasi untuk bagi orang-orang yang mau kuliah biasanya ya. Jadi kalau dianya misalnya di kampus apa saja ya, bisa di awal-awalnya biasanya dia bidangnya beda jurusan maka dia wajib matrikulasi. Nah kalau di Rusia itu kan ada bahasa tapi nggak tahu pengalaman teman-teman lain. Pertama dia kuliah bahasa tapi nanti ketika dia masuk semester kedua, kalau saya di Kazan dulu dengan Bu Zahara dan Bu Zaharo itu kita bulan November itu sudah masuk matrikulasi, kita sudah belajar sejarah Rusia, kita sudah belajar filsafat, kemudian filsafat nggak belajar kalau saya, kalau Bu Zahara belajar. Itu kemudian belajar apalagi ya dulu bahasa lainnya ya, sastra Rusia juga kita belajar, kemudian belajar juga metodologi penelitian untuk S3-nya. Itu ada nilainya juga dalam sertifikat dan juga kalau seharusnya itu kalaupun mau karena ada sertifikat harusnya untuk setahun itu bisa dianggap sebagai diplom atau kalau untuk S3 itu high diplom harusnya ya, tapi karena memang kita tidak ya di Rusia itu tidak seperti di Indonesia ada sedikit-dikit dia punya gelar. Kalau sertifikat aja kalau di Indonesia kan sertifikat, contohnya saya ikut legal legal auditor, itu saya dapat gelar CLA gitu namanya, Certified Legal Auditor. Tapi kalau di Rusia setahun juga kita porfak itu tidak dapat sertifikat harusnya kan high diploma. Karena ada matrikulasi materi-materi tadi yang banyak tadi, yang itu ya tergantung juga ya untuk kapan mulainya. Mas Ami mungkin pengalamannya berbeda, di waktu Mas Dana juga mungkin berbeda, atau Uti juga ketika masih porfak juga pasti berbeda juga bagaimana materi-materi sejarah Rusia dan sebagainya itu diajarkan. Itu mungkin dari saya. Ini yang nanya orang bukan teman Rusia ya. Ya, silakan moderator. Oh ya, berarti sudah dijawab ya sama Mas Rohim pertanyaannya dari Sari Gumelang. Nah, kemudian pertanyaannya nih, bagaimana tipikal profesor yang ada di Rusia? Apakah sangat tegas ataukah cenderung santai? Lalu bagaimana kewajiban dalam publikasi riset dalam bahasa Rusia gitu untuk mahasiswa S3? Silakan dijawab. Mungkin Mas Dana mungkin. Ya, terima kasih ya. Ya, saya akan jelaskan untuk masalah profesor dan publikasi ya lebih spesifik gitu. Mungkin tadi saya nggak jelaskan spesifik.
Jadi seperti ini. Jadi kita misalnya profesor di Rusia itu tergantung orangnya juga, tapi banyak kan ya. Dengan pengalaman saya ya, dengan pengalaman saya juga berinteraksi dengan teman-teman, biasanya profesor di Rusia itu ya, mereka itu sangat baik kayak gitu. Karena semakin tinggi orang, semakin tua, semakin rendah, semakin merunduk ya. Apalagi profesor saya psikologi, ngerti psikologi itu pasti sangat-sangat baik gitu, sangat membantu gitu. Terus juga teman saya ini ya, yang Mbak Nisa mungkin bentar lagi akan PhD gitu ya, akan zasisat gitu, akan tesis defense. Itu walaupun profesornya juga teknik, tapi dia sangat membantu gitu. Jadi dia membantu untuk menuliskan menggunakan bahasa Rusia, misalnya disertasinya gitu, dibantu diperbaiki kata-katanya gitu. Habis itu juga ada cerita dari Ibu Zahro ya, sekarang juga sedang S3 juga tahun kedua, sama dengan saya juga tahun kedua gitu, dengan Mas Rohim juga tahun kedua. Itu juga dibantu sekali oleh profesor untuk menulis publikasi kayak gitu. Apalagi misalnya untuk publikasi bahasa Rusia, yaitu biasanya akan dibantu oleh profesor rata-rata ya. Saya juga mungkin ada special case gitu ya, dapat profesor yang sangat galak gitu ya. Tapi pengalaman saya, mereka ngerti kita orang asing, mereka tuh malah senang kita belajar bahasa Rusia, belajar di Rusia, mereka sangat mengapresiasi gitu. Nah, untuk publikasi apakah bahasa Rusia, bahasa Inggris, tergantung universitasnya juga. Misalnya di kampus saya kan kampus internasional ya, dan kampus termasuk yang top di Rusia gitu. Mereka terserah mesti mempublikasikan 4 publikasi. Jadi mau 4 publikasinya ini bahasa Inggris terserah gitu. Tapi nanti mungkin karena saya juga bukan program internasional ya, walaupun kampus saya internasional, tapi saya bukan program internasional. Saya mungkin nanti mesti menggunakan tesis disertasi juga double, mungkin bahasa Inggris dan bahasa Rusia juga kayak gitu. Jadi untuk publikasi pun kampus saya boleh mau 4-4-nya Rusia atau 4 Inggris, tapi mungkin kembali lagi kan ya, apakah profesornya itu bisa bahasa Inggris gitu. Nah itu, tapi misalkan kampusnya pun boleh gitu, kita biasanya sih boleh sih. Kan sekarang kan, karena tahu saya Rusia udah internasional ya, maksudnya udah melegalkan ya, sudah boleh lah untuk publikasinya tuh WOS atau Scopus tuh mereka mengizinkan gitu. Jadi mungkin kampus kecil pun mereka, misal kita Scopus atau WOS tuh pun kita bahasa Inggris, profesor nggak bisa bahasa Inggris mungkin akan diperbolehkan kok, misalnya publikasi kita bahasa Inggris semua gitu. Ya gitu. Tapi ada juga mungkin kampus-kampus yang emang boleh gitu. Misalkan misalnya 4 ya, mesti komposisinya mungkin 3-nya mesti WAK, 3-nya jurnal Rusia gitu. Dan 1 boleh WOS atau Scopus. Itu kan ada juga kampus tertentu yang mensyaratkan seperti itu gitu. Mungkin harus 2 WAK dan 2 Scopus gitu, atau boleh semuanya Scopus atau boleh semuanya WAK. Nah, itu tergantung kampus. Tapi WAK pun juga punya jurnal Rusia pun itu juga ada sebetulnya yang boleh menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi ya itu kembali lagi sih ke kebijakan kampus. Tapi misalnya saya pribadi ya, misalkan mau Scopus mau bahasa Inggris semua, kayaknya bisa sih, sangat memungkinkan. Karena kan sudah, yang penting kan Scopus atau WOS gitu kan. Yang penting sudah terindeks Scopus atau WOS. Menurut saya sih mungkin bisa bahasa Inggris semua pun bisa. Seperti itu. Mungkin nanti Mas Rohim mungkin punya tambahan, karena Mas Rohim ini juga hebat ya. Mas Rohim ini pimpinan redaksi jurnal Cita Hukum, Indonesian Law Journal, sudah Web of Science gitu lah, luar biasa pengalaman sebagai editornya dan pimpinan redaksi, mungkin bisa lebih lagi dari Mas Rohim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mungkin dari Mas Rohim ada pengalaman berbeda atau ada yang mau ditambahkan, silakan Mas. Ya, saya nambahkan aja sebenarnya. Untungnya kita di Rusia itu sebenarnya bukan karena lebih mudah, tidak. Tapi sebenarnya karena promotor kita tuh baik-baik, orang Rusia tuh baik-baik. Kalau di Indonesia itu ya, mengapa orang kuliah doktor lama 10 tahun, 5 tahun nggak selesai, itu bukan karena sulit, tapi karena susah promotornya. Kalau kita di Rusia sulit, tapi promotornya baik-baik gitu. Jadi kalau menurut saya lebih baik begitu, lebih baik kita promotornya baik, walaupun kuliahnya sulit, tapi kita bisa kuliah selesai tepat waktu gitu. Jadi kalau misalnya lihat teman-teman di UGM atau di UI itu kok lama-lama kuliahnya. Padahal sama aja sebenarnya dengan kita juga yang kuliah di luar negeri ini, di Rusia itu sama aja ilmunya. Karena kita malah sebenarnya beban kita itu lebih besar, sebagai yang dikatakan Mas Dana tadi, harus publikasi di WOS, harus di Scopus, harus punya di RSCI WAK dan sebagainya. Itu kan agak berat. Ya memang kalau teman-teman S3 ini yang sosial itu ya alhamdulillahnya ada, kita punya Web of Science-nya Cita Hukum itu Indonesian Law Journal. Maka itu teman-teman yang psikologi kita arahkan untuk menulis dalam aspek hukumnya, regulasinya, yang pendidikan juga sama. Itu minimal sudah punya satu
bayar hutangnya gitu untuk publikasi begitu. Itu yang mungkin yang pengalaman saya ya moderator dan juga teman-teman semuanya. Jadi lebih baik kita kuliahnya di Rusia dan pede aja dengan Rusianya. Jangan kemudian kita ketika kuliah di Rusia kita nganggap biasa aja nih Rusia, saya nggak bisa dapat apa-apa. Sebenarnya masalah bisa atau tidak apa-apa itu tergantung diri kita. Bahkan saya yakin itu kita kuliah di Rusia itu kita sudah membawa nama negara besar Rusia, adik kuasa Rusia itu sudah ikut-ikutan besar nanti kitanya. Apalagi sudah kuliah di Rusia, kampusnya kampus yang tadi masuk ranking tadi, pulangnya ya luar biasa gitu ya, publikasinya bisa di mana-mana. Ya, begitu menurut saya. Jadi harus pede dan yakin saja dengan kondisi di Rusia itu, harus yakin tapi tidak sombong gitu. Itu yang perlu ditanamkan di teman-teman Rusia. Jadi harus mau ngajak juga teman-teman di Indonesia untuk kuliah di Rusia karena Rusia itu hebat dan kampus kita juga insya Allah juga bisa dianggap juga kan gitu. Ya itu jadi itu moderator untuk pengalaman saya. Jadi alhamdulillah promotor saya orangnya baik dan selalu ya kalau ngajak diskusi itu mau mendengarkan walaupun bahasa Rusia saya juga masih belepotan, tapi mau beliau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya itu. Ya, siap. Terima kasih Mas Rohim atas penjelasannya. Jelas ya teman-teman terkait dengan tipikal profesor di Rusia dan kewajiban riset yang harus teman-teman penuhi. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan dari Sari Gumilang terkait hal non-teknis. Dia ini menanyakan soal asrama, tapi mungkin ini asrama untuk perempuan kali ya. Jadi dia mungkin ingin tahu bagaimana mungkin asrama untuk perempuan, khususnya barangkali dari Mas Rohim atau Mas Dana tahu kondisi untuk asrama perempuan, atau mungkin ada perwakilan perempuan dari ISR yang bisa cerita tentang asrama untuk perempuan. Sebenarnya sama saja kalau di Rusia itu ya Mbak Sari Gumilang ya. Ini saya nanti Mbak Uti bisa menambahkan atau Bu Zahara. Jadi kita di Rusia itu ya beda dari Indonesia ya. Indonesia kan harus perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Kalau di tetangga sebelahnya itu perempuan gitu. Ya. Ini terus terang aja, saya walaupun bukan orang psikologi, saya melihat orang Rusia itu tidak seperti orang Indonesia. Jadi mereka itu tidak genit mas saya ya. Jadi kalau selama tidak disenggol, perempuan Rusia itu tidak akan mungkin mau mereka itu dekat sama kita. Tapi kalau kitanya yang deketi mereka mesti nempel, nggak lepas gitu modelnya. Dan saya juga berusaha untuk menjauhi itu, untuk tidak dekat-dekat ya. Nah, kalau di Indonesia kan enggak, di godaan. Jadi kalau seandainya ada asrama, ada perempuan, laki-laki, itu pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau di Rusia itu tetangganya depannya perempuan, sininya perempuan. Kalau mereka tidak ditegur, tidak macam-macam ya. Dan memang hukum di Rusia juga untuk tindak misalnya asusila atau mungkin pelecehan seksual itu tinggi sekali hukumnya ya. Dibandingkan dengan Indonesia. Kalau misalnya Indonesia ada orang misal pelecehan seksual di busway ya masih aman lah, dia tidak mungkin dianya dipenjarakan. Tapi kalau di Rusia itu ya wassalam dianya untuk ketika misal pegang wanita dan wanita itu tidak setuju, tidak suka, maka dia bisa berat hukumannya. Nah, kalau di Rusia memang kita bisa melihat di mana-mana orang ciuman misalnya, pacaran ya, tapi itu karena mereka suka. Tapi kalau misalnya mereka dilecehkan sedikit aja, itu bisa luar biasa. Jadi Mbak Sari, kalau memang belum ke asrama di Rusia, nanti Rusia itu asramanya biasa, depannya ada laki-laki, kemudian tapi kalau di kamar kita perempuan semuanya, laki-laki semuanya. Jadi model asramanya, pengalaman saya di 2 kampus, di Kazan dengan di GU itu kalau di Kazan itu satu kamar itu ada 2 ruang begitu. Nah kemudian di GU juga sama, jadi ada satu kamar mandi, satu kamar ya, modelnya satu kamar mandi, nanti ada 2 ruang gitu. 2 ruang. Kalau ada kamar besar, ada kamar kecil. Kalau untuk S3 itu kitanya sendirian untuk S3. Tapi kalau untuk bahasa masih campur, ada 2, kadang 3. Tapi saya alhamdulillahnya ketika di Kazan, saya walaupun masih bahasa dikasih sendirian, tapi ketika kuliah di GU itu tahun pertama baru 2 bulan, campur dengan anak Vietnam, dan stresnya setengah mati sayanya, karena mereka anak S1 main game gitu, dan saya tidak bisa nulis, tidurnya juga di atas gitu. Jadi tapi saya akhirnya minta kamar sendiri dan saya ancam kalau tidak saya mau tinggal di apartemen gitu, nggak apa-apa lah bayar $200 per bulan gitu. Tapi karena mereka ternyata tidak mau kita tinggal di luar, maunya di asrama gitu. Ya, maka kemudian dikasihlah kamar sendirian.
yang sebenarnya saya wajib setelah berapa bulan baru bisa dapat kamar sendiri. Ya mungkin Mas Ami nanti bisa begitu pakai ancaman begitu. Kalau nggak saya tinggal di luar nih gitu. Maka dia pasti nggak bolehkan kita tinggal di luar. Nah, kalau kita bawa keluarga misalnya kayak Mbak Bu Zahara atau Bu Zahro ya misalnya, atau Mas Munadil, itu kan dia pengalamannya bawa keluarga, maka tinggalnya di apartemen, nggak boleh bawa keluarga di asrama. Itu ya, itu pengalaman kitanya. Saya yakin nggak jauh beda dengan Mas Dana, dengan teman-teman lainnya. Kalau di asrama Rusia itu ya antara laki-laki dan perempuan itu dalam satu kesatuan, satu gedung gitu, biasa aja. Ya, itu mungkin dari saya. Nanti mungkin ada yang lain, Mbak Uti mungkin, atau siapa yang berbeda mungkin. Silakan, atau Mas Dana. Ya, saya coba nambahin ya. Jadi benar, emang kita satu gedung gitu, laki-laki sama perempuan, tapi tentunya kamarnya pisah. Dan kalau saya pribadi, saya sendiri juga bikin perjanjian gitu sama teman sekamar saya. Saya bilang saya nggak mau kalau kamu bawa pacar kamu ke dalam kamar gitu. Ya udah, kita maksudnya ya itu bikin perjanjian dulu dari awal gitu sama teman sekamar gitu. Ya udah, selama saling nyepakatin perjanjian bersama. Jadi ya kalau pacarnya mau datang ya paling ngetok dulu gitu, nggak langsung masuk ke kamar gitu. Jadi kalaupun misalnya pacarnya nyariin gitu, saya ada waktu buat misalnya pakai jilbab dulu gitu, atau gimana gitu kan. Dan benar, nggak tahu ya benar apa enggak, cuman yang saya rasain kayaknya tuh di Rusia itu ada budaya perempuan itu kayak dihormatin gitu, atau mungkin kayak mereka tuh ada budaya kalau laki-laki tuh harus melindungi perempuan atau semacamnya lah gitu. Ya, apalagi saya kan di kampus yang mayoritas laki-laki ya, karena saya di kampus teknik mayoritas laki-laki, dan itu malah saya merasa sangat dihormatin gitu sama mereka gitu. Misalnya aja dari hal sederhana misalnya tugas kelompok, pasti namanya kampus teknik yang mayoritas laki-laki, kalau misalnya dalam tugas kelompok pasti ya perempuannya satu atau cuma dua gitu, yang lainnya laki-laki gitu. Tapi gitu mereka baik gitu ke kita yang perempuan gitu, malah ya kadang kita dibeliin makanan gitu-gitu. Jadi mereka tuh saking begitunya menghormati perempuan gitu. Dan itu sih biasanya laki-laki yang dari negara bekas Uni Soviet sih yang biasanya kayak gitu banget gitu, menghormati perempuannya. Jadi nggak perlu khawatir sih mau. Dan mereka juga orang Rusia kan nggak kepoan ya orangnya. Jadi misalnya kamu mau pakai hijab sepanjang apapun, atau misalnya mau bercadar atau apapun lah, itu ya mereka mau bodo amat gitu. Jadi nggak ada masalah. Itu aja. Kembali ke Mas Yakin. Ya, terima kasih atas penjelasannya Mas Rohim, Mbak Uti. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ramadhani. Mengacu pada buku panduan beasiswa 2020 dari PKR, itu diwajibkan mengupload surat resmi dari kampus dan profesor yang dituju. Nah, jika tidak, maka tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya. Nah, terkait dengan ini, benarkah apabila hanya memiliki surat resmi dari kampus saja bisa mendapatkan beasiswa atau tidak? Jadi baru punya surat resmi dari kampus, jadi belum ada surat dari profesornya. Itu bagaimana kira-kira? Mas Dana nggak ada ya? Iya, baik. Mungkin pengalaman saya sendiri sebenarnya itu sama dengan yang Ramadhani ini ya. Ini pertanyaannya ini. Jadi apakah sudah punya promotor atau tidak? Saya sampai dengan berangkat itu sebenarnya promotor baru ACC ketika bulan Desember itu, menjelang bulan Desember tanggal 1 Desember itu baru keluar. Sebenarnya November tanggal 28-an gitu, karena proses akhirnya 1 Desember saya baru berangkat ke Rusia. Jadi promotor itu baru saya dapatkan ya karena ganti kampus ya, dari RUDN yang sudah ACC promotor saya, tapi akhirnya karena tidak diproses oleh kampus, dan akhirnya kan itu
dianggap hilang aja. Dan saya sudah di GUU setelah saya dapat promotor baru di GUU ditentukan oleh kampus saya, berangkat saya ketemu dengan promotor saya, baru itu kemudian itu sudah terima ya Mbak Ramadhani, saya sudah terima di beasiswa di PKR, tapi kemudian saya berangkat dan saya baru ketemu dengan promotor. Jadi surat itu yang diajukan di PKR itu saya nggak upload, nggak sampai terakhir tuh nggak upload, kecuali saya berangkat dapat dari LOE dari GU itu baru saya upload, setelah itu baru bisa berangkat sayanya. Ya itu mungkin beda pengalaman dengan Bu Zahara atau Mas Dana. Nah jadi kemudian ketika saya sudah di GU Rusia Moskow, baru di email lagi setelah berapa bulan, di email oleh RUDN katanya ini suratnya ternyata ada dan Anda diterima di sini, tapi tahun depan katanya, atau bulan Februari. Saya nggak mau, udahlah saya bilang di sini aja lebih enak, sudah lanjut aja di sini. Kayaknya saya lanjutkan di GU, tidak lagi di RUDN. Itu pengalaman saya ya untuk promotor. Mungkin teman-teman yang lain bisa bercerita. Ya, itu tadi pengalaman dari Mas Rohim. Mungkin dari Mas Dana, beda cerita. Ya, terima kasih. Tadi yang nanya Mas atau Mbak ya, atau Ibu, saya nggak tahu ya. Ya mungkin Mas Ramadhani bisa ya Mas ya, benar Ramadhani Mas. Oke. Ya Mas Ramadhani. Jadi gini ya, saya ini off the record aja ya. Ini karena kan saya udah bolak-balik ke PKR gitu ya, bolak-balik ke PKR, S2, S3. Jadi sebetulnya PKR itu punya kuota kan 160 orang kayak gitu. Nah, sebetulnya yang kenapa kenapa PKR mengatakan mesti ada surat invitation letter dan surat dari profesor itu untuk saingan aja gitu. Jadi contohnya gini, misalkan kuota S3 itu hanya 20 orang gitu. Nah, 20 orang itu udah punya surat dari kampus dan surat dari profesor. Pasti kan yang diambil kan yang udah memiliki itu kan. Tapi kenyataannya dengan pengalaman saya di Rusia gitu, itu tuh sulit gitu untuk dapat dari profesor juga. Emang profesor bisa bahasa Inggris gitu. Apalagi banyak yang daftar dari Indonesia kan tidak bisa bahasa Rusia gitu kan. Jadi untuk dapat rekomendasi profesor itu sangat sulit. Jadi off the record. Jadi sebetulnya misal kita orangnya juga kuotanya juga kurang, pasti akan diambil juga gitu ya gitu. Karena orang Indonesia sendiri pun untuk dapat rekomendasi dari profesor, contohnya Mas Rohim tadi ya, itu sulit gitu untuk dapat rekomendasi dari profesor. Saya juga pun itu komunikasi langsung ke profesor itu hanya HSC. Kampus-kampus lain tuh gimana kita mau komunikasi ke profesor, banyak kan profesornya juga di Rusia juga tidak bisa bahasa Inggris, sedangkan kita tidak bisa bahasa Rusia misalkan gitu, yang mungkin S2-nya atau S1-nya tidak di Rusia. Jadi itu sebagai syarat, bukan syarat mutlak ya, tapi syarat di depan layar aja, tapi tidak di balik layar. Mungkin nanti juga ada Bu Zahara mungkin atau Mas Ami punya pengalaman yang sama juga gitu kayak gitu karena itu hanya sekedar di depan layar aja, tapi tidak di balik layar seperti itu. Mungkin jelas ya. Mungkin yang mau Mas Ami atau Bu Zahara yang lebih tahu, ya mungkin yang lebih baru gitu ya, mungkin punya pengalaman yang berbeda. Dari saya itu aja. Terima kasih. Sudah terjawab ya untuk Mas Ramadhani dari pertanyaannya. Mas Yakin, mungkin saya bisa kasih share pengalaman aja ya? Boleh Mbak Zahra, silakan. Ya, oke. Mungkin ini tadi Mas Danang sama Mas Rohim ya udah banyak tadi cerita tentang pengalaman. Mungkin saya perkenalkan dulu ya. Saya dari Kazan University, yang potpaknya itu sama dengan Mas Rohim nih. Ada satu lagi Bu Zahro, tapi dia tidak hadir untuk malam ini. Saya mungkin sedikit menambahkan pengalaman ketika kita ikut tes beasiswa ya di PKR. Saat itu yang S3 hanya setahu saya hanya kita bertiga aja ya. Bertiga, Mas Rohim, saya dan Bu Zahro. Sedangkan Mas Danang mungkin sebelumnya dia udah duluan ikut interview. Jadi kita waktu di interview itu Pak Glinkin itu menanyakan kita apakah sudah punya supervisor apa belum gitu ya. Dan saat itu kalau tidak salah kita satu pun belum.
sedangkan saya sudah punya, cuman hanya sekedar persetujuan lewat email aja gitu ya. Sedangkan Pak Glinkin itu pingin dia dari supervisor itu menyatakan bahwa mereka bersedia gitu ya. Sedangkan supervisor di Rusia itu mungkin karena kita belum kenal dan hanya komunikasinya lewat email, jadi dia belum berani menyatakan kesediaannya sebagai supervisor kita gitu ya. Jadi setelah kita mengikuti wawancara, cuman ketiga kita ini belum dapat supervisor. Bu Zahroh itu sudah ada, cuman sama juga seperti saya. Dia hanya surat lewat email aja kalau tidak salah seperti itu gitu ya. Tapi kita masih nunggu nih kesediaan supervisor sampai akhirnya itu kita tidak ada gitu ya. Belum ada balasan surat resmi lah dari supervisor gitu. Setelah itu keluar pengumuman, kita dinyatakan diterima. Saya lupa tuh ya, diterima lah gitu ya, karena kalau tidak salah yang paling sedikit nge-apply PSD itu lebih dari 10 orang ya. Jadi rasanya kalau nggak ada lolos kayaknya nggak mungkin juga gitu ya. Ternyata kita ya alhamdulillah diterima, tapi harus memang secepatnya itu ada kepastian gitu ya. Jadi sudah beberapa, tinggal terakhir nih pengumuman kita yang PSD. Bu Zahra terakhirnya ada, saya juga dapat, cuman dari Glinkin-nya dia nggak mau karena saya tidak ada stempel dari universitas. Jadi saya minta tolong adik yang di Kazan untuk minta stempel doang, baru dikirim. Itu detik-detik terakhir itu ya. Terakhir sudah saya upload langsung hari itu juga dia memberikan bahwa kita itu diterima seperti itu ya. Sedangkan Pak Ruhim prosesnya agak ribet nih, makanya dia terakhir berangkat dan terakhir juga mendapatkan supervisornya seperti itu gitu. Jadi mungkin itu yang boleh saya share sih, Mas Yakin, pengalaman saya. Terima kasih. Kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Zahra atas pengalamannya yang sudah dibagikan kepada teman-teman. Sekali lagi kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat aja. Gitu. Nah, sebenarnya saya ada pertanyaan nih. Bagaimana sih iklim bekerja sebagai PhD student di Rusia gitu? Karena kalau misalnya saya lihat misalnya kalau di Eropa itu untuk PhD student itu sudah ada kontraknya. Oke, kamu harus bekerja misalnya 40 jam dalam seminggu gitu. Atau enggak misalnya di negara-negara Asia Timur ekspektasi pembimbing terhadap mahasiswanya itu sangat tinggi gitu kan. Jadi banyak teman-teman saya misalnya yang di Korea atau yang di Jepang, mereka Sabtu Minggu pun bahkan harus tetap kerja gitu atau terus nge-lab gitu. Nah, untuk Mas Dana, Mas Rohim, kira-kira di sini pengalamannya seperti apa gitu kan antara iklim bekerja sebagai PhD student di Rusia gitu. Ya, baik, saya duluan nggak apa-apa. Jadi kalau saya lihat teman-teman S3 di Rusia itu rata-rata bekerja semuanya mereka. Teman-teman saya di S3 di GU itu kerja. Bahkan teman kita yang Indonesia juga, ya kayak Mas Munadil tuh kerja dia. Dan ada juga Mbak Hilda ya, Mas Danaya itu juga kerja juga. Tapi saya terus terang saya nggak mau kerja, saya kuliah aja. Karena memang saya niat kuliah jauh tuh untuk fokus kuliah. Gitu. Tapi ya ternyata kalau ngurusi jurnal itu karena saya tidak anggap sebagai pekerjaan walaupun ada uangnya ya. Tapi saya nggak anggap sebagai pekerjaan karena hobi saja. Tapi ya sama juga, kayak mirip kerja juga karena saya duduk juga depan komputer, ngedit tulisan orang, baca tulisan orang, mereview tulisan orang, ya begitu modelnya. Tapi ya saya tidak anggap sebagai pekerjaan seperti orang-orang itu kan kerja dia part-time, mikirkan sampai lupa dengan kuliahnya. Nah tapi kalau di Indonesia ini agak kendala nih ketika sudah sampai di Indonesia, kita disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang lupa juga dengan kuliah ini. Makanya kaget juga ini harus balik lagi ke Moskow tapi belum ada pesawat. Itu menurut saya memang bahkan banyak teman-teman itu yang memang sampai bekerja dan memang peluang bekerjanya besar juga. Peluang bekerjanya besar dan lumayan gajinya juga. Ya. Mungkin nanti Bu Zahra balik lagi ke Kazan bisa kerja jaga KFC.
Mas Dana juga bisa juga. Tapi kalau saya tidak ada niatan untuk kerja, saya fokus saja supaya nanti Juni tahun 2022 itu udah selesai ujian aspirantura, udahlah. Kalau misalnya kata isi saya pulang aja dokter, udah pulang aja. Tapi kalau harus kandidat NAUP, ya kandidat NAUP juga harus selesaikan. Ini double ijazah. Ya silakan Mas Dana, kembali ke moderator. Ya, terima kasih ya. Untuk saya sendiri, gini ya, untuk riset ya. Jadi ada kayak Mbak Nisa yang sekarang lagi mungkin Zasisat itu dia Tazirovka. Nah itu juga ini juga Mbak Febri yang sekarang juga tahun ketiga sama Mas Rohim tuh Mbak Febri itu namanya Tazirovka. Dia magang gitu. Jadi dia digaji gitu. Jadi dia mesti ikut riset segala macam. Nah misalnya kayak saya itu kayak Mbak Nisa sama Mbak Febri itu kayak keberuntungan mereka, itu rezeki mereka lah, rezeki anak solehah lah mereka itu. Mereka bisa diangkat magang, bisa dapat gaji gitu, mereka ikut riset. Misal saya kayak Mas Rohim, misal saya. Jadi saya tuh ya, jadi kayak saya sama Mas Rohim ya, yang penting ikut nuntut aja. Jadi ikut yang penting lulus ujian kuliah, mata kuliah, habis itu syarat jurnal terpenuhi, lulus sudah gitu. Tapi misalnya yang Stazirovka mungkin karena mereka digaji ya, mereka juga mungkin ada tuntutan tersendiri, mesti ngajar atau mereka membantu penelitian profesor yang benar-benar dapat grant atau gimana ya kayak gitu. Nah, agak lebih berat gitu misalnya Stazirovka, tapi keuntungannya mereka jadi untuk mempublikasikan jurnal agak lebih mudah gitu mungkin ya, keuntungannya juga salah satunya gitu. Dan juga nantinya mungkin mereka bakal dapat, kan kita gini, kita cuman ini, saya lupa ya, mungkin Mas Roy juga tadi lupa menyampaikan kalau kita tuh hanya sampai bulan Agustus kan kita harus mesti visa kita 3 tahun ya 3 tahun sampai Agustus. Nah kan masalahnya kita kan nanti kan juga mesti ikut ujian, misalnya kita mau dapat gelar PhD. Nah itu kan PhD kan mesti ngundang dari orang luar kan ya, orang profesor luar gitu, atau enggak profesor dari kampus luar dalam Rusia, atau profesor dari luar negeri misalnya mau dapat PhD kan. Nah itu kan berarti kan agak bisa jadi banyak kan, itu kan mesti extend gitu ya. Nah kita sedangkan visa kita udah misalnya kita bisa nggak ada bulan Agustus belum kelar, belum bisa PhD, berarti kita kan extend. Nah misal Stazirovka bisa cepat extend gitu misalnya karena mereka kerja. Misal kita kan yang tidak ikut magang gitu, nah itu kita agak sulit gitu ya, mungkin kita mesti ke Indonesia lagi ngurus visa baik lagi untuk sidang itu yang untuk dapat gelar PhD gitu sih. Jadi Rusia ini agak ribet juga di situnya gitu lah ya. Makanya saya sama Mas Rofi, makanya karena kita nggak Stazirovka ya nggak mau kerja lah kayak Mas Munadil yang S3 juga mungkin dia bisa ambil kerja gitu. Misal kita benar-benar pingin fokus aja lah, kita benar-benar ngejar publikasi, jadi mungkin tahun ketiga udah bisa ngejar ke lulus aspirannya dan ngejar langsung PhD atau kandidat nauknya gitu. Jadi kita pulang udah dapat 2 ijazah lah kayak gitu. Jadi budaya risetnya seperti itu yang bisa di Rusia. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjabarannya. Sekali lagi buat teman-teman yang jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan aja tulis di kolom chat. Ini ada muncul pertanyaan baru dari Ramadhani. Pada tahun 2016 sampai 2018 saya kuliah di HSM Moskow. Saat itu mahasiswa yang berkuliah di Rusia memiliki kesempatan untuk mendapatkan tambahan biaya hidup melalui program LPDP Top Up. Apakah program tersebut masih ada? Silakan dijawab mungkin. Mas Dana atau Mas Roy, masih ada Top Up LPDP untuk biaya hidup tambahan? Ini saya jawab ya. Ini sekarang saya termasuk ini pengalaman saya generasi pertama penerima Top Up LPDP. saya masuk bisa agak pede dulu lah. Saya termasuk alumni LPDP kayak gitu karena saya generasi pertama penerima Top Up LPDP. Habis itu istri saya tahun kedua. Nah di tahun ketiga berakhir gitu. Karena saya nggak tahu ya, saya tidak mau menyalahkan siapapun gitu, mungkin karena pergantian pengurus juga waktu itu di KBRI gitu, mungkin jadinya programnya akhirnya terhenti gitu. Padahal misalnya karena waktu saya mau ngajukan lagi kemarin kan saya mau coba juga yang 2018 ya untuk top up LPDP itu rupanya mungkin LPDP juga ada pergantian direktur juga waktu itu, jadi akhirnya program itu tidak lanjut lagi gitu. Kita usahakan rupanya sudah berubah total programnya gitu. Jadi sebetulnya itu
misal kita mau perjuangkan dulu itu sebenarnya bisa gitu, tapi akhirnya karena mungkin bersamaan ya LPDP-nya perubahan direksinya sama KBRI-nya itu bersamaan, jadi akhirnya terjadi linknya tidak connect lagi gitu antara LPDP dan KBRI seperti itu, sehingga top up LPDP sudah tidak lagi. Akhirnya mereka mengajukan untuk mengarahkan ke ke beasiswa disertasi dan tesis gitu. Padahal misalkan memang program itu berjalan akan sangat bagus sekali. Kemarin padahal udah disuarakan oleh DPR ya untuk melanjutkan, tapi LPDP-nya sudah tidak mau ini lagi. Padahal kita misalkan memang mau sih, itu kita dibandingin LPDP reguler kita cuma dapat pengeluarannya juga nggak sebanyak, anggaran nggak sebanyak LPDP reguler. Orang saya juga mendapatkan $300 itu lumayan sih, untuk Rusia itu udah sangat lebih, tapi kan untuk anggaran yang sangat besar di LPDP itu sangat kecil ya, apalagi kan mahasiswa Indonesia di Rusia sangat nggak terlalu banyak gitu. Jadi ya untuk LPDP nggak ada lagi Mas ya, jadi ya kesimpulannya, dan misal mau mengajukan ke LPDP itu ke beasiswa disertasi atau tesis gitu. Ya, terima kasih dari saya. Ya, saya tambahkan ya Mas Teguh. Jadi ini pengalaman Mas Dana juga, saya juga pernah dengar juga kalau ada top up LPDP tapi kemudian dihentikan. Tapi ini sebenarnya kembali kepada dubes besar kita dan juga dubes kecil kita sebenarnya ya. Dubes kecil kita itu ada ketua PPI Rusia atau Permira Rusia. Permira. Dan juga dubes kita atau diplomat kita. Jadi ini tanggung jawab nanti calon ketua Permira baru nanti untuk bisa melanjutkan LPDP ini supaya top up LPDP itu bisa cair dan bisa masuk ke kita. Jadi supaya melakukan itu. Tapi kalaupun tidak dilakukan oleh PPI Rusia, kita di grup S3 itu pernah mendiskusikan juga. Tapi kita kan bukan lembaga organisasi seperti PCINU atau mungkin ICMI atau mungkin organisasi yang punya ADRT yang sebagainya. Tapi kita kan hanya Air Institute itu hanyalah grup think tank aja atau komunitas penelitian dan riset ya. Jadi apakah mungkin kita yang melobikan, karena kan kita tua-tua semua S3 ini kan sudah ya punya umur ya. Kalau teman-teman PPI ini kan masih muda-muda ya, setingkatlah dengan mahasiswa kita di kampus yang kita ajar itu. Ya. Tapi kalau seperti model UTI atau Mas Teguh ini kan ya, Mas Teguh mungkin S2 ya. Itu sudah senior lah. Kalau misalnya jadi ketua PPI nanti ya itu tadi amanahnya supaya bisa teman-teman itu yang kesulitan, saya yakin yang sambil kerja S3 atau S2 sambil kerja itu bukan karena mereka ya tidak mau fokus, tapi karena memang kebutuhan biaya hidup, karena mereka tidak dapat kiriman dari rumah atau tidak punya gaji. Kalau kita yang dosen kan kuliah S3 karena sudah punya gaji, kita ya nggak usahlah mikirin lagi tuh kerja gitu. Tapi memang tadi Mbak Sari bilang kalau nanti kuliah di Rusia itu nggak mahal biaya hidup. Ya, apalagi kalau di Kazan. Kalau kayak Bu Zahara itu cukup 1 juta dia karena nggak pernah beli pulsa. Kalau saya di Moskow itu ya agak mahal dikit lah. Saya ya 3 jutaan lah. Ya itu maksimal 3 jutaan itu dah. Ya itu makan ayam tiap hari ya. Ya karena yang paling halal cuma ayam aja. Kalau di Rusia makan ikan mahal. Itu ya di Moskow ya sayanya. Kalau yang lainnya tidak. Ya itu yang paling tadi juga, kalau makanya saya tidak dapat beasiswa di LPDP Indonesia atau Moranya di Kemenak, tapi saya pikir udah cukup lah beasiswa dari PKR itu cukup, walaupun tidak banyak, ya cukuplah tambahan, tinggal diminta kirimi dari rumah aja, dari istri untuk potong gaji kita untuk biaya hidup di Rusia. Ya itu mungkin, dan tutup ya. Publikasi kitanya, yaitu biaya-biayanya kita ya dari kita juga, kita bagaimana melakukan penelitian. Maka tadi sambil ngamen akan penelitian, kita dapat dana, dapat uang untuk kemudian ada tambahan-tambahan. Ya itu mungkin ya sekaligus bisa disampaikan oleh panitia atau Mas Teguh sebagai wakil Permira, bahwa PR PPI Rusia atau Permira itu adalah bagaimana menindaklanjuti untuk top up LPDP di Rusia untuk menghubungi kedubes kita. Jadi antara dubes besar dan dubes kecil ini saling bersinergi untuk mensukseskan kesejahteraan warga di Rusia, warga Indonesia yang di Rusia. Ya, kembali ke moderator. Ya, terima kasih Mas Rohim. Itu juga sebagai amanah ya untuk pengurus Permira untuk memperjuangkan kembali
top up PDP untuk mahasiswanya. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan menulis di kolom chat. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin bisa kita tutup acaranya. Sebelum itu mungkin saya serahin ke Mas Danan atau Mas Rohim pesan-pesan atau ya pesan-pesan untuk peserta yang menonton webinar pada hari ini. Apa yang ingin disampaikan? Mohon maaf, Mas Yakin sedikit menambahkan boleh ya tadi terkait PDP. Silakan. Oke, jadi terima kasih Pak Rohim, Mas Dana. Jadi menambahkan teman-teman pada tahun lalu 2019 itu kita sempat menyurati LPDP terkait terkait top up ini begitu ya. Dan itu saya rasa juga teman-teman S3 waktu itu ikut juga ya. Dan teman-teman S2 juga, karena kita juga S1, kebetulan saya juga tahun terakhir ini kita juga butuh dana segar tambahan untuk LPDP. Jadi surat itu sampai saat ini belum ada balasan atau apapun itu ya. Jadi di tahun ini kita juga sedang mencoba juga untuk menuju ke sana. Jadi harapannya semoga untuk periode ke depan siapapun ketuanya nanti bisa memperjuangkan ini. Karena sebelumnya kita ada top up gitu. Memang ada top up dan itu sangat-sangat membantu. Gitu. Malahan teman-teman S1 dapat juga gitu. Jadi mungkin ke depan bisa diperjuangkan lagi dengan teman-teman selanjutnya. Mungkin itu ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Teguh. Semoga perjuangannya membuahkan hasil ya, mungkin di kepengurusan berikutnya dari Permira. Ya, kembali pesan saya, mungkin Mas Dana dan Mas Rohim ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman yang menonton ini, baik yang secara langsung maupun yang menonton nanti via YouTube. Mas Rahim dulu apa saya? Mas Rahim dulu kali ya. Atau saya dulu. Oke lah, mungkin Mas Rahim mungkin saya dulu mungkin. Ya, jadi teman-teman yang menonton ya, sebetulnya S3 di Rusia tuh jangan berpikir seperti Barat gitu ya, bahwa akan banyak kemudahan, bakal banyak, kita riset akan sangat dibantu oleh rekan mungkin atau profesor gitu. Saya merasa dengan banyak pengalaman sih ya, saya tuh merasakan bahwa memang saya tuh di Rusia benar-benar mesti mandiri sekali gitu ya. Lain misalkan mungkin di Eropa Barat tuh mungkin banyak ada rekan yang bantu segala macam ataupun seperti apa gitu ya. Saya tuh benar-benar di sini tuh mandiri gitu, jadi kayak mungkin beda pengalaman nanti ya teman-teman lain gitu ya. Tapi banyak kan saya dengar seperti itu. Jadi kita tuh kayak anak ayam yang lepas aja gitu. Jadi kita harus berinisiatif, benar-benar menginikan ke profesornya gitu ya. Jadi kita akan mempunyai suatu hal yang unik gitu yang nggak akan kita dapatkan di negara-negara lain seperti itu. Jadi nggak usah takut untuk S3 di Rusia gitu. Jika teman-teman ingin benar-benar melihat suatu hal yang memang update ataupun secara internasional baku ya, secara dunia gitu, misalnya ilmunya baku gitu ya, kan sekarang kan kiblatnya ke lebih barat ya lebih baik ke Australia, Amerika gitu, ataupun Eropa Barat, lain Inggris lah, untuk misalnya mau benar-benar mendapat ilmu yang benar-benar baku secara internasional gitu. Tapi misalnya mau nyari yang unik, suatu ilmu yang mungkin kita nggak pernah kebayang gitu. Soalnya pengalaman saya pribadi, saya menemukan suatu teori-teori psikologi yang itu tidak ada di Barat gitu. Itu saya menarik gitu. Jadi misalnya teman-teman mau menemukan suatu hal yang unik atau menarik yang teman-teman yang ingin teman-teman temukan ya, datanglah ke Rusia gitu. Apalagi untuk melatih mental. Itu sangat-sangat luar biasa ya dengan tipikal orang Rusia. Saya tidak berbicara mengenai profesor atau akademisinya, tapi lingkungannya ya. Seperti itu. Jadi misalnya teman-teman mau mencari hal yang unik dan pengalaman yang nggak akan didapatkan di negara-negara mainstream, datanglah ke Rusia. Seperti itu. Oh ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan dari saya sebagai penutup closing statement. Jadi untuk teman-teman yang menonton YouTube ini nantinya, ya intinya kuliah doktor di Rusia itu adalah suatu hal yang sebenarnya luar biasa kita ya, dan bisa membanggakan karena Rusia itu adalah sebuah negara yang unik. Kalau seperti saya kajiannya adalah kajian hukum tata negara, maka ada hal yang tidak didapatkan di manapun. Bahkan
selama saya di Rusia itu banyak hal. Kalau misalnya teman-teman searching nama saya Nur Rohim Yunus Rusia, maka itu muncul tuh tulisan-tulisan saya berkenaan dengan Rusia gitu ya. Karena banyak sekali ide-ide yang bisa kita bahas ya di Rusia ini. Termasuk juga Rusia itu kan negara adik kuasa ya, bisa membanggakan. Bahasanya pun termasuk bahasa dunia. Kalau teman-teman baca jurnal yang saya pegang, Jurnal Cipta Hukum Indonesian Law Journal itu kita masukkan bahasa Rusia dalam kategori yang diterima dalam jurnal itu karena memang bahasa selain bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis, Spanyol, Arab, Cina, juga ada bahasa Rusia yang dituturkan oleh hampir berapa juta orang ya, termasuk wilayah-wilayah bekas Soviet itu. Nah, itu jadi kita jangan pernah merasa minder. Juga termasuk juga dalam hal kaitan dengan isu-isu komunis ya. Itu sebenarnya kan kita sebagai sebagai mahasiswa di Rusia, itu tugas kita untuk menjelaskan kepada orang-orang Indonesia bahwa komunisme itu tidak laku di Rusia sebagai nenek moyangnya. Maka kemudian di organisasi ICMI sendiri Rusia itu selalu melakukan diskusi berkaitan dengan Islam di Rusia, karena di Rusia itu umat Islamnya selalu bertambah, dan bahkan nomor 2 setelah agama Ortodok ya, Kristen Ortodok, baru orang Islam, dan kemudian baru Buddha, kan begitu. Jadi tidak banyak ditakutkan. Termasuk teman-teman yang masih di Indonesia, yang masih di Indonesia yang akan ke Rusia juga, sebagaimana dikatakan oleh Uti tadi, ya wanita di Rusia itu sangat dihargai dan dijaga ya. Beda dengan di kita itu, walaupun kitanya termasuk umat yang religius Islam ya, atau beragama lah, tidak cuma Islam di Indonesia, tapi kita banyak terjadi perempuan-perempuan yang dilecehkan. Tapi kalau di Rusia itu tidak ya, dijaga sekali. Yang penting kitanya saja yang tidak terlalu dekat, maka kita tidak akan sampai ya ke sana gitunya, aman. Yang kita laki-laki juga aman, yang perempuannya juga aman di Rusia, karena memang mereka ya sangat menghargai tadi hak-hak tadi. Ya itu ya mungkin dari saya intinya, dan harus bangga yang sudah alumni seperti Mas Teguh nanti pulang ke Indonesia S1 balik lagi S2 di Rusia, karena kita harus bangga bahwasanya alumni Rusia itu hebat, nggak kalah dengan alumni UI di Indonesia. Bahkan kita punya bahasa yang aneh yang tidak mereka bisa. Bahkan kita pun bisa bahasa Inggris, bahasa Rusia, ya dan sebagainya. Itu mungkin yang di Kazan bisa bahasa Tatar. Jadi kalau misalnya ada orang alumni Rusia yang dia malah menjelek-jelekan Rusia, itu yang kacau tuh orangnya. Mungkin dia di Rusianya tidak belajar dianya. Jadi sehingga dianya mengatakan kalau Rusia itu nggak bagus. Terus ada yang saya dapatkan begitu, yang dianya kuliah di Rusia tapi malah tidak bangga dengan Rusianya. Kalau saya terus terang baru setahun di Rusia itu, di tahun pertama saya di S3 ya, tahun kedua sebenarnya karena sudah potpak. Itu saya mengatakan bahwasanya Rusia itu adalah suatu hal yang bisa dibanggakan. Makanya jurnal saya itu masukkan bahasa Inggris dan ke bahasa Rusia. Reviewernya kita undang orang-orang dari Rusia, bahkan orang-orang Ukraina itu mau nulis di kita juga, karena mereka tahu, karena mereka juga sama penuturnya dengan bahasa Rusia. Yaitu ya, jadi tetap yang di Rusia harus bangga, yang sudah masuk lanjutkan untuk kemudian berangkat ke Rusia. Tidak sulit. Bahkan mental kita tuh bisa dikatakan hebat ya di Rusia, karena ya tadi model-model ala pendidikan merekanya yang mendidik kitanya. Dan saya terus terang setelah saya di Rusia itu, saya tidak pernah terlambat ya, on time, harus on time. Misalnya kalau misalnya webinar jam 8 nggak boleh misalnya diundur sampai seperti di Indonesia ngaret gitu. Dan kita bawa, nantinya kalaupun pola-pola begitu kita bawa, nanti saya bawa ke UI, Bu Zahara bawa ke UI nanti supaya anak-anak tuh tidak ngaret, dan yang ngaret tuh kasih aja nilainya apa F atau Z atau ya, karena kita di Rusia kan nggak pernah ngaret gitu, model on time. Ya mungkin itu dari saya, Mas moderator, dan juga teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, karena saya terus terang sebenarnya masalah S3 Rusia saya masih belajar juga, itu karena kita di grup R Institute, grup S3 itu saling tunjuk ya. Siapa di luar, siapa yang mau jadi pembicara ya, karena saya sebagai sekjen, sekretaris umumnya atau sekjennya di R Institute, ya selain Mas Dana sebagai presidir, ya sudahlah saya ngalah. Kemudian walaupun sebenarnya banyak yang lebih senior, yang sudah selesai, yang sudah banyak risetnya, yang sudah tahun ketiga di Rusia, tapi mereka karena sibuk mungkin, ya akhirnya saya yang mewakili teman-teman S3 untuk menjadi pembicara pada kali ini. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan.
ya nanti kekurangannya nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman S3, bisa japri, bisa ngobrol dan sebagainya. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pesannya dari Mas Rohim dan Mas Yakin satu kata boleh? silakan. Saya ingat itu ada satu orang yang mengatakan orang Rusia itu nggak perlu orang pinter, tapi dia perlunya itu orang yakin dan rajin. Ya mungkin itu saja sih biar ingat aja. Karena banyak orang pinter pemalas gitu ya. Tapi dia nggak pinter tapi rajin dan tekun. Insya Allah akan sukses. Mungkin itu saja kata dari saya. Terima kasih. Kembalikan lagi moderator. Allah ya, yang penting yakin dan rajin. Iya. Sip. Ya, demikian penyampaian materi dari Mas Rohim dan Mas Dana terkait S3 di Rusia. Terima kasih kepada para pembicara yang telah berkenan hadir dan membagikan ilmunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir di acara pada malam hari ini. Dari saya moderator, sekian. Saya kembalikan ke hostnya Mbak Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan juga narasumber kita hari ini. Luar biasa sekali. Untuk terakhir kepada peserta bisa tolong dinyalakan videonya, kameranya. Kita kalau bisa kita bisa foto di Zoom untuk diabadikan untuk dokumentasi. Oke, sudah beberapa. Oke, sudah. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai mengambil foto sekarang ya. Baik, sudah. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bersedia hadir. Untuk rekaman dari webinar hari ini akan diupload di channel YouTube Permira, dan untuk slide-nya juga dan juga sertifikat akan dikirim ke email peserta yang sudah mengisi absensi. Untuk itu kepada peserta yang belum mengisi absensi, kami harap segera mengisi di form yang sudah kami sebar di chat. Untuk itu terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Teguh, Mbak Sari, Bang Ramadhani. Mas Dana sudah keluar duluan ternyata. Mas Dana. Saya end kan ya.